Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Hari ini kita ada di hari ketiga dan di hari ketiga ini nanti kita akan belajar tentang sebenarnya sudah kita pelajari ya di hari pertama tentang kata kerja atau verb. Nah, tapi hari ini kita akan belajar lebih dalam. We will delve deeper ya into verbs teman-teman. Jadi penggunaannya verb itu bagaimana di dalam kalimat lebih mendetail lagi seperti itu. Nah, without further ado tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas ya teman-teman. Nah, sebelum kita membahas, saya ingin mereview sedikit nih sama teman-teman. Masih ingat nggak teman-teman, kata kerja atau verb itu kalau di dalam kalimat fungsinya sebagai apa? Atau posisinya sebagai apa? Predikat. Betul sekali. Jadi verb itu fungsinya kan jadi predikat ya. Nah, tapi saya menghindari menyebut subjek verb. Saya nyebutnya subjek predikat, teman-teman. Takutnya setiap teman-teman nanti menemukan verb di kalimat dianggapnya sebagai predikat, padahal tidak selalu, teman-teman. Nah, teman-teman masih ingat nggak kata kerja bentuk apa aja atau verb bentuk apa aja yang fungsinya itu nanti menjadi predikat, teman-teman? Verb satu, verb SES, Betul. verb 2 atau auxiliary verb. That's right. Nah, jadi verb satu, verb SES, verb 2 dan juga auxiliary ketemu dengan verb gandengannya atau kata kerja bentuk gandengannya ya. Nah, tapi teman-teman juga harus hati-hati dengan kata kerja yang bentuknya itu tidak bisa menjadi predikat. Nah, teman-teman masih ingat verb apa aja yang kalau teman-teman temukan di kalimat itu bukan predikat, teman-teman? Verb 3 dengan verb ing. Ada satu lagi, Dan Mister. Verb ing, to verb. Iya betul, tuh verb satu ya. Jadi ada verb ing tanpa auxiliary sebelumnya, verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya, sama tuh verb satu itu bukan predikat ya. Jadi memang wujudnya verb, tapi mereka bukan predikat. Nah ini yang kita pelajari di hari pertama. Hari ini masalahnya adalah dalam bahasa Inggris teman-teman, verb 2 dan verb 3 itu kebanyakan wujudnya sama. Yang ada ed-ed belakangnya itu. Sedangkan penggunaannya beda. Kalau verb 2 itu predikat, sedangkan verb 3 itu bukan. Ya kan teman-teman? Nah otomatis teman-teman harus bisa membedakan kalau menemukan verb akhirannya ed, apakah dia verb 2 atau verb 3. Nah itu akan kita cover dalam materi kita hari ini teman-teman. Gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita bahas teman-teman. Nah, jadi kata kerja itu sebenarnya ada pembagiannya lagi. Selain bentuknya di dalam kalimat itu ada pembagiannya lagi ya. Jadi kata kerja secara makna atau kalau kita maknai atau kalau kita artikan itu nanti akan dibagi menjadi dua jenis ya. Ada yang butuh objek, ada juga yang tidak boleh teman-teman beri objek. Nah, objeknya apa, Sir? Kan baru saya nyebutkan istilah teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang nggak tahu objek itu apa. Jadi kalimat itu kan selain subjek, predikat, ada posisi yang lain teman-teman. Ya, nah posisi yang lain itu adalah objek dan juga keterangan. Nah, objek ini sama dengan keterangan ya, tidak wajib di dalam kalimat. Ya, dia hanya akan menjadi wajib ketika predikat atau kata kerja yang kita pakai di predikat itu hanyalah yang membutuhkan objek. Dan objek ini dibuatnya sama dengan subjek ya, teman-teman. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Subjek itu dibuatnya dari kelas kata apa aja, teman-teman? Ada dua. Masih ingat nggak? uh, Noun sama pronoun, Betul sir. sekali, oh, noun ya. Jadi noun itu kata benda. Kalau nggak gitu dari pronoun atau kata ganti. Betul sekali. Nah, ini adalah dua jenis kelas kata yang tempatnya nanti bisa ditaruh di subjek. Tapi teman-teman harus ingat, yang bisa jadi subjek juga bisa jadi objek ya. Jadi objek itu dibuatnya dari kelas kata yang sama dengan subjek. Hanya tempatnya saja beda. Ya, dan objek itu tidak wajib sedangkan subjek itu wajib di kalimat. Ya, jadi objek atau kata benda kata ganti yang diletakkan di setelah kata kerja itu tergantung kata kerja atau predikatnya, teman-teman. Kalau predikatnya butuh objek ya harus dikasih objek. Kalau predikatnya tidak butuh objek jangan dipaksakan. Ya, teman-teman nanti diartikan nggak enak seperti itu. Nah, jadi sekali lagi objek itu dibuatnya dari kata benda kalau nggak gitu dari kata ganti. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin contoh-contohnya nih supaya teman-teman bisa membayangkan nih kata kerja yang butuh objek itu maksudnya gimana sih, Sir? Kata kerja yang tidak butuh objek itu maksudnya gimana sih, Sir? Gitu ya. Nah, contoh-contoh nih teman-teman. Kata kerja yang butuh objek antara lain yang pertama ada refract, artinya membiaskan atau membelokkan. Ya. Nah, misalkan nih saya bilang ke teman-teman, cermin itu membelokkan atau cermin itu membiaskan atau membelokkan. Nah, kalau saya bilang ke teman-teman cermin itu membelokkan, kira-kira yang saya sampaikan ke teman-teman sudah selesai atau belum? belum. Nah, nanti teman-teman bertanya apa? Kalau misalkan saya bilang, teman-teman cermin itu membelokkan.
Membelokkan apa? Betul sekali Mr. Brilian. Jadi membelokkan apa teman-teman ya? Jadi membelokkan itu harus ada objeknya. Misalkan membelokkan cahaya atau membiaskan cahaya, memantulkan bayangan. Nah sama reflect itu juga bisa kayak reflect teman-teman ya. Kalau reflect itu membelokkan, kalau reflect itu memantulkan. Seperti itu. Jadi memantulkan cahaya atau memantulkan bayangan misalnya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, selain refract, ada juga contohnya emit, artinya membuang atau memancarkan. Itu juga bisa. Produce artinya memproduksi atau menghasilkan. Obtain artinya mendapatkan. Kan nggak mungkin saya hanya bilang teman-teman, guys, kemarin saya mendapatkan loh. Pasti teman-teman bingung, mendapatkan apa, Sir? Pasti gitu, ya kan? Jadi mendapatkan harus dikasih objek apa atau siapa, itu kata benda, teman-teman ya. Kalau diletakkan di setelah kata kerja, ya berarti itu objek. Kemudian ada cause artinya menyebabkan. Dan masih banyak lagi teman-teman bisa berkreasi dengan kata kerja dalam bahasa Inggris yang diartikan apakah butuh objek atau tidak. Boleh teman-teman berkreasi atau mencoba-coba gitu ya. Kemudian selain kata kerja yang butuh objek, ada juga tadi ya kata kerja itu yang tidak boleh atau jangan dikasih objek setelahnya. Ya teman-teman, contohnya adalah occur artinya terjadi. Oke, occur juga bisa berarti ada, teman-teman. Sama kayak exist. Ya, exist itu juga kata kerja ya. Kemudian ada appear, artinya nampak atau muncul. Ada fall, artinya terjatuh. Search, artinya itu adalah meningkat tajam. React, artinya bereaksi dan masih banyak lagi. Nah, contoh nih, misalkan saya pakai kata fall ya, yang gampang teman-teman. Misalnya saya bilang, saya terjatuh kemarin. Atau saya jatuh kemarin. Nah, kan nggak boleh dikasih objek, malah nggak enak kalau dikasih objek, teman-teman. Misalkan saya jatuh dia kemarin, kan nggak enak, teman-teman. Ya kan? Jadi harus setelah jatuh jangan dikasih objek. Saya jatuh kamu kemarin, kan nggak enak, teman-teman, ya kan? Jadi cukup bilang saya jatuh kemarin. Saya itu subjek, jatuh predikatnya, kemarin keterangan, waktu bukan objek. Seperti itu. Itu ya. Nah, sekali lagi, jadi kesimpulannya kata kerja kalau diartikan atau secara makna ada dua. Ada yang butuh objek dan ada juga yang tidak butuh objek. Nah, mungkin teman-teman sekarang bertanya-tanya, kenapa Sir kita harus tahu kata kerja itu ada yang butuh objek dan ada juga yang tidak butuh objek? Nah, alasannya adalah penggunaannya di kalimat, teman-teman. Sekali lagi ya, karena kita ngomongin seputar kalimat, kelas kata ini kita harus gali penggunaannya di dalam kalimat bagaimana. Nah, kata kerja itu yang membutuhkan objek itu lengkap. Di dalam kalimat semua variasi bentuk kata kerjanya akan keluar. Dan variasi bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang kalau diartikan itu aktif dan juga ada kalau diartikan itu pasti pasif. Nah, hampir semua kata kerja dalam bahasa Inggris itu ketika diartikan itu artinya alias aktif, teman-teman. Membaca, makan atau memakan gitu ya, mencari, melihat. Nah, itu semuanya hampir semua bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris itu artinya adalah aktif. Ya mungkin nanti bedanya waktu kejadiannya, bedanya nanti mungkin fungsinya dan lain-lain seperti itu. Itu ya. Nah, untuk verb 1, verb SES, verb 2, auxiliary verb ini sengaja saya tebelin karena dia predikat, teman-teman. Sedangkan verb ing dan to verb 1 itu bukan predikat walaupun juga punya arti ya, artinya aktif, teman-teman. Nah, kalau dia butuh objek ya harus dikasih objek. Sedangkan untuk kata kerja yang butuh objek ini punya bentuk lain yaitu pasif. Artinya nanti berubah menjadi di, teman-teman. Nah, caranya kita bilang di dalam bahasa Inggris itu predikatnya kita bentuk fix ya, yaitu to be verb 3. Jadi kalau teman-teman menemukan ada to be, setelahnya ada ed-nya, fix itu ed-nya adalah verb 3, teman-teman. Dan to be verb 3 arti kata kerjanya bukan lagi me tapi menjadi di. Ya. Nah, selain be verb 3 ada lagi satu kata kerja yang artinya nanti pasif atau di, teman-teman, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Sekali lagi, bedanya yang saya tebelin itu predikat, yang saya buat tipis atau yang tidak saya tebelin itu adalah bukan predikat, seperti itu. Itu ya. Dan juga gini, sebelum saya lanjut ke yang tidak butuh objek ya, teman-teman. Ini perlu diingat, khusus kata kerja yang butuh objek ini, kalau bentuknya sudah pasif atau be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri, maka jangan lagi dikasih objek, teman-teman. Kalau dia aktif harus ada objeknya. Tapi kalau dia pasif, jangan lagi dikasih objek. Itu aturan grammar dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi kata kerja yang butuh objek, kalau sudah dibentuk pasif, jangan lagi atau tidak boleh lagi dikasih objek. Gitu ya. Jadi cara membedakannya di sini. Kalau teman-teman menemukan kata kerja misalnya refract, emit, produce ini ya, setelahnya kok ada objeknya berarti dia verb 2,
Ketika dia berdiri sendiri ya maksud saya teman-teman, nggak ada auxiliary sebelumnya. Tapi kalau teman-teman misalnya menemukan kata kerja yang harusnya ada objeknya, tapi kok setelahnya nggak ada objeknya, artinya itu sudah dipasifkan, alias bentuknya sudah pasif, yaitu kalau dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya berarti itu verb 3 teman-teman. Ketemu ya pertanyaan teman-teman yang sorry saya lupa di hari pertama atau kedua, di sesi sore atau malam saya lupa. Cuman inilah salah satu materi yang kita cover hari ini. Jadi kalau misalnya menemukan produced, setelahnya ada objeknya, misalnya produced flour, menghasilkan tepung misalnya. Gitu ya, berarti itu menghasilkan tepung. Tapi kalau misalnya produced by the factory, itu artinya nanti yang dihasilkan atau yang diproduksi oleh pabrik tersebut. Gitu ya. Jadi kalau memproduksi tepung itu aktif, memproduksi tepung ada objeknya. Tapi kalau misalnya setelahnya tidak ada objeknya, nggak mungkin. Memproduksi oleh pabrik itu kan nggak enak teman-teman. Ya kan? Memproduksi apa? Tiba-tiba oleh pabrik itu. Jadi harus dikasih objek dulu. Atau kalau nggak gitu berarti itu pasif ya. Harusnya diproduksi oleh pabrik tersebut. Seperti itu. Dapat ya teman-teman? Kemudian khusus untuk kata kerja yang tidak butuh objek ketika kita artikan, itu jangan dikasih objek. Memang tidak boleh dikasih objek teman-teman. Gitu ya. Dan karena tidak ada objeknya tidak bisa dipasifkan. Hanya memiliki bentuk aktif saja yaitu verb 1, verb SIS, verb 2, kemudian auxiliary verb kecuali be verb 3 teman-teman. Ya. Kemudian kecuali verb 3 yang berdiri sendiri kalau dia bukan predikat. Gitu ya. Nah, tapi dia juga bisa berbentuk verb ing dan to verb 1. Intinya kalau yang tidak butuh objek kategorinya tidak bisa kita bentuk pasif. Seperti itu. Nah, itu alasan kenapa kita harus tahu kalau kata kerja itu dibagi menjadi 2. Karena hubungannya nanti kita akan menentukan selain bentuknya tadi ya, kita menentukan kalimat itu butuh objek atau tidak. Seperti itu teman-teman. Gitu ya, misalkan dia butuh objek ya harus dikasih objek. Kalau nggak ada objeknya harus dipasifkan. Tapi untuk kata kerja yang tidak butuh objek ya jangan dipaksa dikasih objek teman-teman. Dan memang dia tidak boleh punya objek. Jadi walaupun tidak ada objeknya selalu aktif. Tidak bisa pasif seperti itu. Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya, Sir siapa sih yang bikin aturan kayak gini, bikin ribet aja mungkin gitu ya. Nah ini ada alasannya teman-teman ya. Jadi alasannya adalah ini masih nyambung dengan hari pertama teman-teman. Nah, alasannya adalah kenapa kok hanya kata kerja yang perlu objek saja atau istilahnya di kamus itu transitive verb ya, teman-teman, yang bisa kita pasifkan. Alasannya ini, saya jelaskan teman-teman. Misalnya saya punya kalimat aktif dari kata kerja produce. Kalimatnya berbunyi some trees produce resin in large quantity. Jadi kalau diartikan beberapa jenis pohon itu menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Nah, kalau kita pecah-pecah ya susunan kalimatnya, di sini ada predikat yaitu produce teman-teman, verb 1 ya. Kemudian subjeknya di situ adalah some trees. Ya kan? Subjek, predikat. Nah, setelahnya ada kata benda, setelahnya produce teman-teman. Resin, berarti itu objek. Oke? Ini objek dan setelahnya itu ada preposisi. Teman-teman masih ingat preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Seperti itu. Nah, jadi subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, ini nanti kalau kita jadikan kalimat pasif atau passive voice ya, atau predikatnya dipasifkan, istilahnya banyak teman-teman. Intinya jadi pasif lah gitu ya. Objeknya ini nanti akan berubah menjadi subjek teman-teman. Dipindah ke paling depan sebelumnya predikat ya. Resin, nah resin kan pasif, benda mati ya. Nggak bisa melakukan menghasilkan, nggak bisa. Bisanya adalah dihasilkan. Maka kita bentuk kata kerjanya itu menjadi pasif. Predikat pasif itu rumusnya cuma satu, yaitu to be yang diikuti oleh verb 3 teman-teman. Nah to be dari kata benda resin itu adalah is. Verb 3 dari produce adalah produced, artinya berubah menjadi diproduksi atau dihasilkan. Kemudian subjeknya kita pindah ke belakang tapi tidak boleh langsung kembali ke aturan objek. Kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi ada objek tadi ya teman-teman. Maka objeknya sebelumnya ketambahan preposisi by walaupun tidak selalu by teman-teman. Cuman umumnya adalah by. Gitu ya, namanya adverb of agent atau keterangan pelaku. Setelahnya ada keterangan lagi yaitu in large quantity seperti itu. Nah, jadi kalau nanti di analisa subjek, kemudian predikat, kemudian gak ada objeknya, yang ada adalah keterangan namanya adverb of agent atau keterangan pelaku ya. Setelahnya ada in large quantity itu juga keterangan mungkin manner teman-teman, adverb of manner, keterangan cara dengan jumlah yang besar.
Seperti itu. Nah, nanti jadinya resin is produced by some trees in large quantities. Artinya pun sama. Resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah besar. Seperti itu. Ya, jadi saya ulang lagi, kenapa hanya kata kerja yang perlu objek saja yang bisa kita jadikan pasif? Karena nanti objeknya jadi subjek, teman-teman. Dan subjek itu wajib ada ya di kalimat selain predikat. Sedangkan kenapa kata kerja yang tidak boleh dikasih objek itu tidak bisa pasif alias selalu aktif? Contohnya saya pakai fall, teman-teman. In 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Di tahun 1992, pemerintahan komunisnya Afghanistan itu jatuh kepada Taliban. Gitu ya. Nah, nanti kalau di analisa subjeknya adalah di Afghan komunis itu subjek, teman-teman. Predikatnya adalah fell itu verb 2 ya, verb 3-nya fallen. To itu preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Nah, karena nggak ada objek yang dirubah jadi subjek, masa keterangan jadi subjek? Nggak bisa ya, teman-teman. Yang bisa jadi subjek cuma noun atau pronoun. Seperti itu. Gitu ya, makanya ini tidak bisa kita pasifkan. Jadi kalimatnya ya sudah mau nggak mau seperti ini aja. Seperti itu. Itu ya. Nah, untuk contoh penerapan materi yang kita hari ini pelajari ke soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini. Supaya teman-teman bisa menangkap ya yang saya jelaskan tadi, bukan cuma membayang-bayangkan karena sebagai konsep. Jadi gini, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada was, teman-teman. Ya kan? Subjeknya adalah Leonardo da Vinci. Kemudian tarik ke belakang lagi, apakah ada predikat lagi? Ternyata tidak ada kan? Tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman ya. Entah itu verb 1 atau verb SIS, kan nggak ada di situ. Kemudian nggak ada juga verb 2 lagi selain was ya. Dan juga auxiliary verb juga nggak ada, teman-teman. Ya sudah, berarti predikatnya sudah cukup. Dan juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Adanya cuma fanboys, tapi dia hanya menghubungkan objek dengan objek. Objeknya preposisi ya, tapi teman-teman bukan objeknya predikat. Yang kedua juga sama, itu ada objek were machine sama fortification, itu objek dari to design ini. Seperti itu. Itu ya, jadi fix kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau kalimatnya sudah lengkap, boleh nggak saya masukkan yang alpha, teman-teman? Auxiliary verb ini boleh nggak dimasukkan ke titik-titik? Boleh. Salah. Alasannya kenapa, Mister? Kenapa kok nggak boleh? Nggak ada subjek sama conjunction lagi. Bukan conjunction lagi, tapi tidak ada. Oh iya betul, karena tidak ada conjunction gitu ya. Karena ada laginya, berarti sebelumnya Oh kan ya, ada. Betul, maksudnya. betul. Nah, jadi tidak ada conjunction dan kita nggak bisa memasukkan predikat lagi. Nanti predikatnya double, teman-teman. Ya kan? Nice. Kemudian yang bravo itu boleh nggak, teman-teman, dimasukkan 5W1H tuh? Nggak boleh. Salah. Alasannya kenapa? Nggak ada subjek. Tidak ada subjek sama tidak ada apa lagi? Satu lagi, Mister? Nggak ada predikat. Tidak ada predikat lagi selain was. Kalimat itu hanya boleh dimasukkan conjunction terutama selain fanboys. Kapan? Masih ingat? Kapan kita memasukkan conjunction atau kapan kita membutuhkan conjunction, teman-teman? Kalau dibutuhkan ada dua subjek dan predikat dalam satu kalimat. Betul sekali. Jadi kapan sih conjunction itu dibutuhkan? Ketika kalimatnya memiliki minimal dua subjek, dua predikat. Intinya lebih dari satu lah, gitu ya teman-teman. Nah berarti yang bravo nggak bisa karena ada conjunctionnya. Sedangkan subjek predikat cuma satu. Nah sekarang yang Charlie sama yang Delta, teman-teman. Charlie itu to verb 1 tidak bisa jadi predikat dan kita memang tidak butuh predikat. Jadi kemungkinan Charlie ini bisa. Ya, kalau yang delta, nah di situ ada employed. Inilah yang kita pelajari hari ini, teman-teman. Kata kerja kalau ditambahkan ed belakangnya itu bisa saja verb 2, berarti predikat ya. Bisa saja dia verb 3 bukan predikat. Nah, masalahnya adalah gimana kita bisa tahu kalau ini verb 2 atau verb 3? Caranya gampang, teman-teman analisa arti dari kata employ. Employ itu artinya adalah mempekerjakan. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, mempekerjakan itu termasuk ke dalam kata kerja yang butuh objek atau tidak butuh, teman-teman? Objek. Butuh. Butuh ya, karena kan nggak mungkin kita hanya bilang saya akan mempekerjakan. Nah, mempekerjakan siapa atau mempekerjakan apa? Jadi mempekerjakan itu harus dikasih objek, gitu ya. Nah, berarti dia butuh objek. Nah, sekarang tantangannya teman-teman adalah
Karena dia butuh objek, dia memiliki bentuk aktif, bentuk pasif. Kalau dia aktif harus ada objeknya. Verb 2 kan aktif teman-teman. Tapi kalau dia verb 3 berarti kan pasif. Tidak boleh lagi dikasih objek. Nah jadi cara menentukan employed ini apakah verb 2, apakah verb 3. Teman-teman coba ini masukkan ke dalam titik-titik. Ada objeknya nggak setelahnya teman-teman? Ada. Tidak Kita ada, ada betul. That's right. Ini kan keterangan ya, tuh verb 1 teman-teman. Nah berarti ini aktif atau pasif? Pasif. pasif. Betul sekali. Jadi itu verb 3. Ya, bukan verb 2. Ya, dan kita memang tidak butuh predikat, teman-teman. Dan verb 3 nggak bisa jadi predikat. Jadi kemungkinan yang delta juga bisa jadi jawabannya. Nah, sekarang bedanya Charlie sama delta adalah dua-duanya ini nggak bisa jadi predikat. Cuman bedanya yang Charlie itu aktif. Tuh verb 1 itu aktif. Bentuk pasif itu cuma dua, teman-teman. Kalau di dalam predikat itu keluarga to be yang ketemu sama verb 3. Kalau yang di bukan predikat itu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Ya kan? Nah, karena tadi tidak ada objeknya berarti kita butuhnya yang pasif. Jadi jawabannya yang delta, bukan yang Charlie. Seperti itu, teman-teman. Nanti kalau diartikan, Leonardo da Vinci merupakan salah satu dari para seniman dan insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan juga perbentengan bagi kampanye-kampanye militer semasa hidupnya. Seperti itu. Gitu ya. Sebentar, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum saya lanjut ke contoh kedua dan ketiga. Bisa pindah ke slide sebelumnya tadi nggak bisa? Sangat bisa, Mister. Silakan. Yang satu lagi, Mas. Oke. Yang ini? Nah, Oke, silakan. Boleh di screenshot, boleh atau di foto juga nggak apa-apa, teman-teman. Yang pasti jangan dihafal ya. Mau nanti ditulis nanti tapi ya, teman-teman setelah kelas. Kemudian ketika teman-teman latihan sambil melihat tulisan teman-teman sendiri itu akan sangat mudah diingat. Maksudnya akan sangat nempel daripada kalau teman-teman harus hafalan. Kemudian di chat ada yang bertanya nih, dari Miss Zalfa, Kak, saya masih bingung verb 2 sama verb 3. Atau gini deh, teman-teman. Saya coba pakai bahasa Indonesia ya. Contohnya ini lebih gampang. Misal saya punya kata kerja apa ya? Tadi tadi sore sih saya pakainya menyukai atau coba deh pakai mencintai lah. Misalkan saya bilang saya mencintai. Misal saya bilang ke teman-teman nih, guys, saya mencintai. Kalimat saya sudah lengkap belum, teman-teman? belum. Nanti ada pertanyaan apa? Mencintai siapa? Mencintai siapa? Oke, nice. Nah, sekarang saya coba ganti. Wah, eh, misalnya ada kita punya temen nih, misalkan punya temen namanya Mr. X ya, teman-teman. Misalkan saya bilang ke teman-teman nih, Mr. X dicintai. Nah, Dicintai oleh siapa? oleh siapa itu keterangan, teman-teman. Ya kan? Keterangan itu bukan objek dan keterangan itu tidak wajib ada. Jadi kalau saya cuma bilang Mr. X itu sangat dicintai. Titik itu bisa, nggak masalah. Ya, kalau misalkan kita mau tambahkan keterangan boleh nggak, Sir? Oleh siapa? Nggak apa-apa, karena keterangan itu di kalimat ada berapapun nggak masalah, tidak ada juga nggak apa-apa, teman-teman. Ya kan? Nah, dicintai itu pasif. Oke, yang awalnya mencintai itu butuh objek. Nah, malah nggak enak. Oh, sorry, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia sih enak ya, teman-teman. Kita bilang saya dicintai dia. Mr. X dicintai Miss Miss Y misalnya. Itu kan enak ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa, teman-teman. Kita harus bilangnya Mr. X dicintai oleh Miss Y. Seperti itu. Atau coba kita cari kata kerja lain, teman-teman. Misalnya adalah em, membeli. Nah, contohnya ini, membeli. Misalkan saya bilang ke teman-teman nih, guys, saya akan membeli. Sudah selesai belum ya yang saya sampaikan? Belum. Butuh apa, teman-teman? Membeli apa? Objek. Membeli apa? Objek, betul. Jadi membeli apa? Apa itu kalau tempatnya di belakang setelah kata kerja itu objek. Ya, contohnya saya akan membeli garam. Saya akan membeli rumah. Amin ya, teman-teman. Saya akan membeli pesawat misalnya. Contoh, teman-teman. Nah, pesawat, rumah, garam itu semuanya adalah kata benda ya. Kalau di tempatnya setelah kata kerja itu berarti sebagai objek. Seperti itu. Nah, kalau misalkan saya bilang eh, pesawat sudah dibeli. Titik, boleh nggak?
Boleh. Boleh. Boleh ya. Nanti kan kalau ada informasi tambahan itu informasi apa? Misalnya teman-teman kalau mau memodifikasi kalimat pesawat sudah dibeli. Jangan takut salah teman-teman. Misalkan ada informasi pesawat sudah dibeli. Nah, misalkan tadi kan kalau dari teman-teman ada nih sudah ada keterangan oleh siapa. Nah, selain oleh siapa, misalnya ada pertanyaan apa lagi teman-teman? Kalau ada informasi Pakai duit siapa? boleh menggunakan uangnya siapa. Nah, with uangnya siapa? Misalkan Yusuf Mansur ya, teman-teman. Duitnya mana? Misalkan gitu. Nah, itu kan keterangan teman-teman. Dengan uang siapa itu menggunakan keterangan cara namanya. Pakai with preposisi juga. Seperti itu. Jadi eh, kalau misal, nah sekarang gini, sekarang saya Inggriskan, kita Inggriskan teman-teman. Kalau saya bilang saya membeli pesawat kemarin, membeli pesawat itu nanti membelinya pakai verb 2 atau verb 3 berarti. Berdua. Verb 2. Oke, semuanya menjawab verb 2 ya. Alasannya kenapa teman? Betul, jawabannya verb 2. Alasannya kenapa? Terjadi pada masa lampau. Lampau. Oke, lampau. Verb 3 itu juga bisa dilakukan di lampau, teman-teman. Contohnya gini, pesawat yang dibeli oleh Mr. P kemarin memiliki bentuk yang unik misalnya. Nah, verb 3-nya itu juga bisa ditaruh di lampau. Kan ngomongin kejadian kemarin juga. Ya kan? Nah, sebenarnya bukan verb 2, verb 3 itu bentuknya lampau atau present, teman-teman. Bentuknya adalah di artinya. Artinya akan berubah menjadi pasif kalau verb 3. Nah, kalau membeli kan tadi butuh objek ya. Jadi kalau saya tanya ke teman-teman, membeli pesawat tadi, kenapa teman-teman bisa tahu kalau itu verb 2 bukan verb 3? Alasannya kenapa berarti? Oh, verb 2 itu butuh objek, verb 3 itu tidak butuh objek. That's right, Mister. Jadi kalau saya bilang tadi ya, membeli pesawat, kenapa membelinya itu teman-teman bisa tahu kalau itu pakainya verb 2 bukan verb 3? Alasannya karena ada kata apa? Atau saya betul sekali, Miss. Jadi karena ada kata pesawat yang fungsinya sebagai apa? Objek. Sebagai objek, karena membeli itu butuh objek. Jadi kalau setelahnya ada objeknya berarti itu aktif. Ya, berarti itu verb 2, teman-teman. Oke, tapi saya balik. Misalnya tadi kan ada kita bilang eh, pesawat sudah dibeli, titik. Dibelinya pakai verb keberapa? Verb 3 Alasannya berarti karena apa? tidak butuh objek. Bukan tidak butuh objek, tapi tidak ada Tidak. objek, betul. Kan Tidak setelah objek. dibeli, betul, Mister. Jadi nggak ada objeknya kan? Seperti itu. Jadi cara mengetahuinya adalah teman-teman lihat kata kerja yang membutuhkan objek itu ada objeknya nggak? Kalau ada objeknya berarti aktif ya, berarti verb 2. Nggak ada aktif itu verb 3 berdiri sendiri nggak ada teman-teman. Ya kan? Nah tapi kalau kata kerja itu harusnya ada objeknya, kok tidak ada berarti itu sudah dibentuk pasif. Teman-teman, berarti itu verb 3 kalau dia berdiri sendiri ya. Nah kalau ada to be-nya ya berarti itu predikat tapi pasif juga. Tapi tempatnya di predikat. Hanya beda tempat saja yang saya tebelin sama yang tidak saya tebelin seperti itu teman-teman. Dapat nggak Miss maksud saya yang saya sampaikan tadi? Contohnya ini tadi ya, contohnya yang dicontoh tadi teman-teman. Eh, nah, employed ini tadi teman-teman, kalau dimasukkan ke titik-titik, mungkin teman-teman ini sudah lupa ya, tapi nggak apa-apa. Kita menggunakan teori yang kita bahas teman-teman. Anggap aja teman-teman lupa atau teman-teman harus merasa lupa. Tapi ingat dengan teorinya tadi ya. Nah, employed ini kalau dimasukkan ke titik-titik berarti dia verb 2 atau verb 3. Verb 3 Betul sekali Mr. Giano. Alasannya kenapa Mr. tadi? karena tidak butuh objek. Bukan tidak butuh objek, tapi tidak Karena ada. tidak ada objek Betul ya. sekali. Hati-hati ya teman-teman, beda loh. Tidak butuh objek sama tidak ada objeknya beda. Jadi sebenarnya employee ini butuh objek teman-teman. Karena artinya mempekerjakan kalau ide-nya kita hapus. Ya kan? Nah karena ada ide-nya ini yang membuat kontradiksi. Maksudnya membuat kebingungan. Nah kebingungannya apa? Dalam bahasa Inggris itu aturan verb 2 atau past tense ya, past verb. Dengan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya namanya adalah past participle yang mana dia nggak bisa jadi predikat atau fungsinya di kalimat berubah jadi kata sifat ya alasannya di situ adalah di objeknya. Jadi perbedaannya di objeknya seperti itu. Wujudnya sama, bentuknya itu kalau dia dipisahkan dari kalimat kita nggak tahu apakah dia verb 2 atau verb 3. Tapi sekali kita menemukan verb ed kita cocokkan ke titik-titik.
Semumpama dia butuh objek. Nah, ada objeknya nggak? Kalau misalnya ada berarti aktif ya, berarti verb 2. Tapi karena di sini nggak ada objeknya, padahal dia butuh objek, berarti itu verb 3. Seperti itu. Silahkan, Miss Laura boleh di-unmute, Miss. Mister, saya masih, maaf ya Mister, saya masih agak bingung. Bedain yang tadi butuh objek pasif sama yang tidak butuh objek, itu bedanya berarti apa ya Mister? Kan Oke. kalau Gimana, yang Miss? tidak butuh objek memang tidak ada pasif, tapi kalau yang butuh objek tapi pasif kan juga tidak butuh objek gitu Mister. Sama-sama Terima tidak kasih butuh Mister. objeknya ya. Oke. Iya, Jadi gini, bagaimana kita seru? Gimana sih? Kan tadi ada kata kerja yang memang tidak butuh objek, tapi nggak bisa dipasifin. Tapi ada juga kata kerja itu yang butuh objek, tapi bisa dipasifin. Nah, kalau sudah dipasifin nggak boleh lagi ada objeknya. Kenapa nggak jadiin satu aja? Mungkin gitu ya, teman-teman. Nah, ini hati-hati, teman-teman. Takutnya gini, kita menemukan kata katakanlah produce. Terus ada D-nya, ada belakangannya D, teman-teman. Ya kan? Nah, ini tuh bagaimana kita bisa tahu ketika setelahnya tidak ada objeknya ya, teman-teman? Apakah dia verb 2 atau verb 3? Nah, sekarang gini, misalkan saya bilang ke teman-teman nih, I produced by my mother. Misalnya contoh aja ya, teman-teman. Ini nggak enak banget sebenarnya kalimatnya, cuman dipaksakan gitu ya. Tapi hanya untuk contoh saja. I produced by my mother. Pertanyaan saya ke teman-teman, kalimat ini ada predikatnya nggak? Ada Yang mana, Mister? produce. Produce ini berarti predikat ya. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman. Ini nanti kalau diartikan seperti ini, teman-teman. Saya yang dihasilkan oleh ibu saya, kalimatnya sudah selesai belum? Belum. Nah, kalau kalau belum belum selesai berarti nggak boleh berhenti, nggak boleh titik, teman-teman. Nah, nanti kalau saya bilang ke teman-teman nih, saya yang atau orang yang dihasilkan oleh ibunya itu, nah berarti kira-kira yang hilang informasi apa? Adalah Misalnya adalah itu kan predikat ya, bahasa Inggrisnya kan is, atau misalnya kalau I ya berarti pakainya am, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita masukkan is atau am, nanti predikatnya double. Inilah teman-teman, kenapa dibentuk aturan itu. Kenapa produce sama occur itu beda. Ya, kita bisa bilang misalnya apa misalnya the meeting misalnya ya, teman-teman. The meeting rapatnya, sorry, meeting, maaf teman-teman, saya agak buru-buru jadinya ya. Jadi meeting ended. Nah, ini kita ketemu kata ended. By noon misalnya. Ada yang tahu end di sini artinya apa? Diakhiri. Em, Meeting Selesai. itu artinya selesai atau berakhir, teman-teman. Bukan. Gitu ya. Nah, kenapa kok bukan diakhiri, Miss? Kenapa dia bukan diakhiri? Tahu nggak kenapa, teman-teman? Mungkin ada teman-teman yang tahu. Diakhiri itu verb keberapa sih? Aktif atau pasif kalau kita bilang diakhiri? Pasif. Pasif. Pasif kan? Kalau pasif berarti verb keberapa? 3. Verb 3. Tiga. Betul, teman-teman harus ingat ya ini ya, rumus pasif itu gampangnya ini teman-teman, cuman dua. Kalau di predikat itu be verb 3, nah tapi kan di situ nggak ada to be-nya ya, bentuknya cuma ended gitu aja. Sama verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, seumpama ini teman-teman artikan diakhiri, berarti kan pasif. Berarti dia verb 3, nggak ada predikatnya nanti seperti itu. Nah, produce di atas ini teman-teman, ini jadi gini, adanya kenapa tadi kok ada kata kerja yang butuh objek sama kata kerja yang tidak butuh objek ini ya, kalau kita artikan. Jadi urutannya di sini, teman-teman jangan langsung loncat ke sini ya. Urutannya dari sini dulu. Kata kerja itu kenapa kok ketika diartikan itu ada dua jenis. Ada yang pertama itu butuh objek sama yang tidak butuh objek. Ketika kita artikan ya. Contohnya tadi memproduksi itu butuh objek. Karena nggak bisa kita bilang eh, perusahaan itu sedang memproduksi. Memproduksi apa? Gitu kan, teman-teman? Sedangkan untuk kata kerja yang tidak membutuhkan objek, contohnya adalah terjadi. Contohnya adalah yang gampang, teman-teman. Occur ya bahasa Inggrisnya. Gitu ya. Nah, itu setelahnya jangan dikasih objek.
Seperti itu. Misalkan Tuhan itu ada. Ya, jadi God exists misalnya teman-teman. Setelahnya nggak enak kalau dikasih objek God exists you. Itu kan nggak enak teman-teman. Ya kan? Tuhan itu ada kamu. Kan nggak enak teman-teman. Ya kan? Jadi jangan dikasih objek kalau kata kerjanya memang tidak butuh objek seperti itu. Dan diada itu nggak ada diada. Kalau diadakan beda arti ya. Mengadakan itu establish teman-teman. Ya, atau organize. Jadi bisa establish, bisa organize. Beda arti, dengan ada saja beda. Oke, kalau ada saja itu pakainya exist. Nggak ada, di ada itu nggak ada. Appear itu muncul, dimuncul nggak ada. Termuncul nggak ada, muncul itu ya muncul aja teman-teman. Jatuh itu nggak ada, dijatuh. Itu nggak ada teman-teman. Kalau dijatuhkan ada, tapi beda kata kerja ya. Fall itu jatuh. Kalau menjatuhkan itu drop, pakai D teman-teman. DROP maksud saya, maaf. Nah itu menjatuhkan, itu bisa dipasifkan, dijatuhkan. Tapi kalau jatuh saja nggak ada, dijatuh itu nggak ada. Search itu meningkat, di tingkat nggak ada, bahasa Indonesia pun juga nggak ada, di tingkat itu nggak ada. Kalau meningkatkan itu kata kerja yang beda teman-teman, artinya increase nanti. Walaupun increase juga punya arti meningkat ya. Jadi increase itu punya dua arti, bisa meningkat, bisa meningkat, bisa meningkatkan. Kalau meningkatkan dia butuh objek, kalau meningkat tidak butuh objek. Nah kalau search ini hanya bisa diartikan meningkat. Dia nggak bisa diartikan meningkatkan. Makanya nggak ada di tingkat itu nggak ada teman-teman. Yang ada ditingkatkan. Tapi itu masuknya ke yang butuh objek ya. Kemudian react misalnya, bereaksi. Saya bereaksi dia kan nggak enak. Saya bereaksi kamu, saya bereaksi itu kan nggak enak teman-teman. Jadi saya bereaksi terhadap dia. Saya bereaksi terhadap itu. Nah, terhadap itu bahasa Inggrisnya to, itu preposisi. I react to his words misalnya. Saya bereaksi terhadap kata-katanya. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jangan diloncatin ini. Oke, jadi bedakan dulu. Kata kerja itu apakah butuh objek atau tidak butuh objek. Dengan cara apa? Teman-teman artikan kata kerja itu. Gitu ya. Nah, kemudian setelah teman-teman artikan, kalau dia butuh objek, nah ini baru dibagi dua ya. Kalau dia butuh objek, ya harus dikasih objek. Ya, kalau tidak ada objeknya, jadi kalau misalkan dia butuh objek, setelahnya harus dikasih objek ya, teman-teman. Nah, itu nanti artinya aktif. Dan bentuknya aktif itu bahasa Inggris banyak banget. Ya, verb 1 itu aktif, verb SIS itu aktif, semuanya artinya makan nih misalnya eat, eats, ate, will eat, itu semuanya makan artinya teman-teman. Nggak ada perbedaan secara arti ya. Verb ing misalnya eating, to eat, itu semuanya artinya makan. Tapi kalau sudah dirubah menjadi be verb 3 misalnya is eaten ataupun eaten saja, itu nanti artinya jadi dimakan. Nah dalam bahasa Inggris kita nggak bisa bilang saya dimakan hiu misalnya, nggak bisa. Ya teman-teman, kita bilangnya adalah saya dimakan oleh hiu atau dia dimakan oleh hiu. Jadi olehnya jangan ketinggalan seperti itu. Itu nanti jadi preposisi. Ya, dan preposisi diikuti kata benda setelahnya tidak boleh maksud saya menjadi keterangan, dan keterangan tidak bisa jadi objek. Itulah alasan kenapa kata kerja kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi dikasih objek. Tapi hanya untuk kata kerja yang butuh objek ya, teman-teman. Gitu ya. Sedangkan bagaimana dengan kata kerja yang tidak butuh objek, Sir? Kata kerja yang tidak butuh objek memang dari awal tidak ada objeknya, walaupun dia aktif ya, teman-teman. Nah, karena tidak ada objeknya, tidak ada yang dipindah jadi subjek nanti kalimatnya, teman-teman. Ya kan? Nah, terus kenapa dia nggak punya objek, Sir? Ya karena kalau diartikan dipaksa punya objek, informasinya tidak enak, teman-teman. Contohnya tadi, Tuhan ada kamu. Kan nggak enak, ya kan? Misalnya lagi berjalan. Saya berjalan dia, kan nggak enak. Saya berjalan trotoar, kan nggak enak, teman-teman. Saya berjalan di atas trotoar. Ya, saya berenang di kolam. Nah, di kolam itu keterangan tempat, bukan objek. Gak enak kita bilang saya berenang kolam, kan gak enak teman-teman. Nah, alasannya di situ, Miss. Kenapa kata kerja yang tidak butuh objek memang tidak boleh dikasih objek dan dia selalu aktif, gitu ya? Karena kenapa nggak bisa diaktifin, Sir? Diterjadi enak nggak, teman-teman? Kalau saya bilang sebuah kecelakaan diterjadi, enak nggak kalau diartikan? Dijatuh, enak nggak? Ditingkat, enak nggak? Nggak enak kan? Aneh kan teman-teman? Nah, jadi alasannya adalah kenapa kata kerja yang tidak butuh objek itu hanya bisa aktif. Tapi dia juga jangan dikasih objek. Karena artinya memang seperti itu. Jadi kata kerja itu memang bahasa itu unik teman-teman. Kita itu menamai sesuatu, menyebutkan sesuatu berjalan itu kenapa nggak
menjalani, misalkan nggak kenapa nggak cuma menjalani aja, dia menjalani jalan tersebut atau menuruni jalan tersebut. Kenapa pakainya kita menemukan kata berjalan? Ya itulah keunikan manusia, sebegitulah kreativitas manusia. Nah, tapi karena kreativitas kita itu harus dipolakan atau diapakan tuh supaya mudah lah untuk dipelajari, itu dikelompok-kelompokkan seperti itu. Jadi berjalan dengan menuruni atau mengarungi itu beda kata kerjanya ya. Kalau berjalan jangan dikasih objek. Saya berjalan dia, saya berjalan itu kan gak enak teman-teman. Tapi kalau menjalankan ya itu beda, beda kata kerja ya teman-teman. Berjalan itu walk ya, tapi kalau misalnya menjalankan itu conduct ya, bisa pakai tulisannya conduct ya teman-teman. C O N maksud saya DUCT, conduct itu menjalankan atau melakukan seperti itu. Jadi memang secara makna seperti itu. Mister mau nanya, Mister. Mungkin sebentar, mungkin mohon maaf ya Mister ya, sebentar tahan dulu. Untuk aduh siapa ya tadi? Gimana, Miss? Saya selalu lupa tadi yang bertanya. Apakah paham nggak kalau dari penjelasan saya barusan? Paham, Mister. Makasih. Oke, tapi dapat, Miss ya. Jadi kalau memang kata kerja itu kalau diartikan, kenapa kok nggak bisa pasif, Sir? Kenapa ketika aktif tidak ada objeknya? Karena ketika diartikan, kita paksakan aktif dan ada objeknya tidak enak. Teman-teman nggak akan pernah I value. Bab 2 dari fall and fail. I value nggak ada, adanya I feel you. Nah itu beda. Feel itu yang FEEL. Itu artinya saya merasakan yang kamu rasakan seperti itu. Saya paham itu I feel you, I understand you seperti itu. Silakan Mister boleh bertanya yang tadi Mister. Mohon maaf ya tadi saya edit dulu. Saya harus memastikan teman-teman paham. Nah, yang tadi udah beres belum, Mister? Nanti, Sudah. Tadi oke. Miss Laura sudah bilang sudah Mister. Mister, aku kadang-kadang suka salah kaprah nih, Mister. Yang pasif nih kan B plus verb 3, sama kalau verb 3 doang itu juga pasif ya, Mister ya. Betul. Contoh kayak misal kita bikin kalimat eh, the flower is produced by the labor, misal gitu ya, Mister. Oke. Berarti kan itu artinya tepung itu Bunga-bunga. diproduksi sama pekerja. Oh Tapi ya betul kalau betul. tapi kalau isnya kita ilangin, the flower produced by. Oke, jadi kalau diartikan nanti jadi seperti ini, itu beda arti, Mister. Kalau Hmm. saya artikan, tepung-tepung yang dihasilkan oleh para pekerja itu, Oh gitu gimana? ya, yang kedua itu ya, gitu Betul. artinya. Jadi gini teman-teman, ini bagus banget. Jadi sebenarnya kenapa sih Sir verb 3 itu nggak bisa jadi predikat ketika dia berdiri sebagai Nah ya itu sendiri? maksudnya, arahnya ke Jadi sana. jadi alasannya di sini, Mister. Satu, karena makna ya yang kita pelajari hari ini kan makna. Selain dari makna adalah kenapa verb 3 tidak bisa berdiri sendiri menjadi predikat karena dia berubah fungsi di kalimat, Mister. Ya, itu dia berubah menjadi kata sifat. Nah, mungkin Mister bisa menyebutkan contoh satu aja, Mister, sifat dari benda. Bebas, Mister bisa. Benda itu kayak gimana sih? Misalkan Mister bisa contohnya batu. Batu itu sifatnya bagaimana, Mister? Keras. Betul sekali. Nah, nanti kalau kita bilangnya adalah batu yang keras itu, nah kalau ada yang-yangnya itu adalah penanda bahwa dia adalah kata sifat. Nah, kalau teman-teman cek di kamus, verb 3 itu namanya past participle. Kita patokannya di participle-nya ya, sama kayak verb ing. Verb ing itu juga salah satu fungsinya menjadi present participle, sama-sama participle. Nah, participle itu adalah keluarga dari kata sifat. Nanti kalau diartikan ada yang-nya, Mister. Ditambah yang ya. Kalau verb 3 berdiri sendiri sama verb ing yang berdiri sendiri. Kalau yang verb ing artinya yang me. Kalau verb 3 berdiri sendiri artinya yang di. Jadi kalau kita bilangnya the flower is produced by the labor sama uh, the flower produced by the labor itu artinya beda. Artinya kalau pakai is produced artinya tepung itu dihasilkan oleh atau dibuat oleh para pekerja itu. The laborers berarti ya. Nah, tapi kalau misalkan kita cuma bilang the flour produced by the labor itu artinya tepung yang dihasilkan oleh para pekerja itu ada apa? Harus dikasih predikat lagi. Misalnya tepung yang dihasilkan oleh para pekerja itu memiliki tekstur yang lembut. Misalnya seperti memiliki itu kata kerja. Bahasa Inggrisnya has atau have. Tadi ngomongin tepung jadi has. Seperti itu. Meluruskan lagi, Mister. Boleh, silakan Mr. Lian. Karena
ini harus clear nih, Mister. Betul sekali, karena gini, kita teman-teman ketika belajar belum bisa lanjut ke bab berikutnya kalau bab ini belum tuntas, karena pasti bingung nanti teman-teman. Berarti Silakan, Mister. berarti penggunaan by itu nggak melulu kita harus pakai B plus verb 3 gitu kan, Mister? Betul sekali, by itu artinya banyak, Mister. Tapi Iya. kalau misalkan agent itu gini, by setelahnya diikuti entah manusia, entah benda lain selain manusia yang melakukan predikat sebelumnya. Kata kerja bukan hanya predikat. Yang maksud saya adalah yang melakukan kata kerja sebelumnya itu pasti pasif. Tapi teman-teman harus ingat, by itu juga punya arti lain. Misalnya dengan cara. Nah, itu biasanya setelahnya diikuti verb ing. Kalau dari pengalaman saya sering-sering tes itu saya lihat setelahnya misalnya gini. Saya datang ke sini dengan menaiki kereta cepat. Misalnya ya, I came here by taking uh, the express train, misalnya seperti itu, gitu ya. Jadi by-nya itu bukan berarti oleh, tapi dengan cara seperti itu. Kemudian by juga bisa diartinya pada. Misalkan pada tahun 1945 itu selain kita pakai in, kita juga pakai by juga boleh. By 1945 we were independent country. We were an independent country, misalnya seperti itu. Jadi kita merupakan sebuah negara yang independen, yang merdeka atau free seperti itu. Soalnya gini, Mister, di YouTube sama di tutor-tutor grammar yang sebelum-sebelumnya banyak yang bilang kalau misalnya dengan adanya by ini mempermudah kita untuk mendeteksi kalau dia passive voice gitu. Jadi kita kadang cenderung untuk mengartikan ada by nih, mungkin kita akan menggunakan B plus verb 3 di depannya gitu kalau ada kata kerjanya. Ternyata kan selain itu kalau verb 3-nya berdiri sendiri juga boleh sebenarnya kan, Mister, dengan catatan Boleh, aktif maknanya boleh, berubah Mister. gitu ya, Mister ya. Betul, tergantung konteks. Jadi gini, teman-teman harus ingat bahasa Inggris itu memang gak enak banget. Gak enaknya adalah salah satunya satu kata memiliki banyak arti. Atau gini, supaya teman-teman bisa lebih yakin ya, supaya karena saya sendiri juga belajar ya teman-teman. Maksudnya kalau saya salah, saya juga mohon maaf sebentar. Saya belum buka kamus teman-teman. Saya bukakan kamus dulu ya. Oh, ini ternyata sudah search di ini. Nah, coba kita cari kata by. Kita cari kemudian di contoh-contohnya. Oke, nah sebenarnya ini hanya selingan ya, tapi gini teman-teman, ini penting juga. Takutnya teman-teman menganggap setiap ada by itu pasti pasif. Takutnya seperti itu. Jadi teman-teman harus ingat, tidak semua by itu artinya adalah oleh. Ya, kalau ini yang oleh ini pasti pasif ya. Contohnya, I was attacked by a dog. A church design, nah ini verb 3 teman-teman ya, karena setelahnya gak ada objeknya langsung diikuti by. Sebuah gereja yang didesain oleh arsitek terkenal itu. Nah, tapi ini bukan kalimat ya, karena nggak ada titiknya di situ, teman-teman. Jadi kalau diartikan ya cuman sebuah gereja yang didesain oleh arsitek terkenal itu, yang namanya Sir Christopher Wren itu. Nah, nggak ada lanjutannya, nggak ada titik makanya. Beda dengan yang ada titiknya, itu yang kalimat utuh, teman-teman. We are all alarmed by the rise of violent crime. Kita semua dikagetkan, dikejutkan oleh meningkatnya atau oleh peningkatan dalam kasus kejahatan atau kekerasan. Nah, tapi teman-teman harus ingat, by itu ya sama-sama preposisi, teman-teman. Dia memiliki arti kedua, yaitu means atau dengan cara. Jadi dipakai untuk apa yang dimaksud, cara apa atau metode apa yang orang gunakan untuk melakukan sesuatu. Contoh ya, teman-teman, you can reserve the tickets by phone. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini aktif atau pasif, can reserve the tickets. Aktif. Aktif kan, artinya bisa memesan tiket-tiketnya. Jadi kalian bisa memesan tiket-tiketnya dengan telepon. By phone di situ bukan oleh telepon ya, tapi dengan menggunakan telepon. Maksudnya seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, contohnya di kalimat perintah. Ini kalimat perintah ya, teman-teman. Send it by airmail. Jadi kirimkan itu menggunakan atau dengan cara airmail. Nah, ini saya nggak tahu airmail itu apa. Kayaknya ini fitur HP ya, atau fitur pokoknya teknologi seperti itu, teman-teman. Seperti itu. Contoh lagi, some customers prefer to pay by check. Beberapa pelanggan itu lebih memilih atau lebih menyukai untuk membayar menggunakan cek seperti itu. Gitu ya. They travel to Chicago by train. Mereka bepergian ke Chicago menggunakan kereta api. Nah, kalau pasif juga boleh teman-teman ya, diikuti menggunakan juga boleh. Contohnya, all supplies are transported by air. Semua
persediaan dikirimkan via udara, sama kayak via artinya nanti seperti itu. Jadi sekali lagi tidak selalu by itu menjadi penanda pasif. Teman-teman harus lihat konteks seperti itu. Cuman mungkin maksudnya adalah bisa. Jadi itu bisa salah satu penanda kalau bisa saja sebelumnya pasif, tapi tidak selalu sekali lagi seperti itu. Gimana Mr. Lian? Apakah dapat? Mister, aku mau klarifikasi satu lagi, Mister. Misalnya Boleh, nggak? di contoh ini ya, Mister. Yang all supplies are transported by air itu, Mister. Nah, itu kan udah sempurna ya kalimatnya. Misal nih aku ubah kalimatnya jadi all supplies transported by air was mine. Nggak apa-apa, itu jadi Nah, jadi kalimat. bener kan? Karena Tapi pakainya were ya, Mister ya, bukan ya was. were-nya Kan? yang predikatnya. Oke. Betul. Sorry, gitu maksudnya, Mister. Jadi ketika aku ubah jadi itu, all supplies transported by air-nya jadi non phrase kan, Mister? Betul. Jadi namanya noun phrase. Jadi ada kata benda, ini juga noun phrase, Mister. All supplies Ya, itu juga noun phrase. Jadi kata benda yang dijelas-jelaskan seperti itu. Tapi ini bukan predikat kalau are-nya teman-teman hilangkan. ya. Ya, seperti itu. Jadi harus Jelas, ditambahkan Mister. predikat like alright. Jadi all supplies transported by air were mine. Semua supply atau semua persediaan yang dikirimkan menggunakan udara semuanya milik saya atau adalah milik saya. Nah, ya tadi ya were mine tadi. Predikatnya di were-nya bukan transported-nya. Karena verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary-nya tidak bisa jadi predikat. Tapi kalau yang ini predikat. Gitu ya. Kalau misalnya tadi kan misalnya ya teman-teman are-nya kita hapus kan nggak ada predikatnya nih. Tambahkan predikat sendiri, pakainya were tadi main. Nah, itu bagus sekali. Salah satu cara belajar vocab adalah dengan berkreasi. Teman-teman mencoba-coba-coba gitu ya. Jadi kayak meneliti sendirilah gitu. Nanti kalau misalkan untuk mengklarifikasi, teman-teman bisa cek boleh apapun pakai kamu. Satu paling enak itu tanya. Teman-teman boleh tanya ke saya, that's alright. Makanya selalu saya sampaikan jangan sungkan-sungkan tanya karena saya juga masih belajar juga. Nanti kalau ternyata pertanyaan teman-teman saya nggak tahu, lumayan tuh jadi ilmu baru buat saya. Gitu ya. Nanti saya cari sampai ketemu. Ketika ada pertanyaan itu lagi dari teman-teman, saya sudah siap-siap. Oh, pertanyaan ternyata itu. Tapi tetap saya sampaikan ke teman-teman yang bertanya. Mungkin besoknya atau kalau saya lupa ya ditanyakan lagi gitu teman-teman. Itu ya. Kemudian ada pertanyaan juga dari Mr. Fatih. Sir, izin nanya, verb 3 kalau ingin setelahnya ada objek itu sebelumnya verb 3 harus ada verb ya? Betul. Teman-teman verb 3 itu kalau dia berdiri sendiri sudah pasti pasif, tidak boleh dikasih objek. Nah, supaya dia boleh ada objeknya gimana, Sir? Berarti ini harus diaktifkan. Cara mengaktifkan verb 3 yaitu dengan satu auxiliary, keluarganya have. Nah, have diikuti verb 3 itu aktif ya, beda dengan be verb 3. Sama-sama auxiliary tapi beda penggunaan, teman-teman. Be itu is, am, are, was, were itu ya. Kalau have ya keluarganya have sendiri, have, has, had itu. Nah, kalau to be diikuti verb 3 itu pasif. Nggak boleh setelahnya ada objeknya. Tapi kalau have verb 3 itu aktif. Kalau misalnya verbnya itu butuh objek ya harus dikasih objek. Ya teman-teman. Tapi kalau misalnya verbnya itu memang tidak butuh objek. Contohnya occurred. Ya jangan dipaksakan. Seperti itu. Terus gimana Sir kalau have ini saya masih tetap pengen ada. Tapi setelahnya pengen saya pasifkan. Maksudnya saya pengen bilang sudah di. Kan boleh Mister? Boleh. Karena be itu nggak apa-apa. Kombinasi sama have nggak apa-apa teman-teman. Nanti jadinya have been. Verb 3. Pokoknya ada susunan to be kok. Setelahnya ada verb ed-nya itu be verb 3. Ya, been itu juga keluarganya be, cuman syaratnya sebelumnya harus ada keluarganya have. Jadi have been verb 3, jadi pasif teman-teman. Tapi kalau have verb 3 aja itu aktif karena nggak ada to be. Yang merubah verb itu menjadi pasif adalah been, maksud saya to be ya, yang diikuti oleh bentuk verb 3 dari kata kerjanya. Seperti itu di predikat. Gitu Mister Fatih. Gimana Mister? Apakah dapat maksud saya? Oke, nanti teman-teman akan terbiasa kok. Syaratnya gini ya. Teman-teman nanti mohon, terutama yang teman-teman mungkin baru gabung, mereview kembali video yang kita hari ini pelajari, kemudian nanti dicatat apapun yang sudah dipahami, mohon ditanyakan kalau belum paham, kemudian nanti dicatat kalau sudah paham, habis itu hajar latihan. Ketika hajar latihan teman-teman buka catatan teman-teman, buka catatan, itu nanti akan lebih kuat. Silakan Mr. Giana boleh ditanyakan Mr. Jadi, Sir, gini cuman mempertegas saja, soalnya kan udah banyak penjelasan tadi. Jadi kalau misalkan untuk kalimat aktif dan pasif itu tergantung ada objek atau tidaknya.
Begitu kan, Sir? Ada yang diloncatin nih, Mister. Bagaimana kita bisa tahu kalau itu butuh objek atau tidak? Kalau dia butuh objek, Nah, harus ada objeknya, ya kan? ya, Kalau kalau ya. nggak ada objeknya, baru itu pasif artinya, Mister. Harus dipasifkan. Kata kerja yang butuh objek kok nggak mau dikasih objek, berarti itu harus kita bentuk pasif. Contohnya menyukai, teman-teman. Ya, kita nggak bisa tetap bilang saya menyukai kalau nggak ada objeknya. Nah, tapi kalau kita pengen kalimat itu memang saya nggak mau ada objeknya, tapi pakai kata menyukai, ya sudah kita pasifkan menyukainya. Saya disukai. Udah jadi kalimat, Mister. Seperti itu. Nah, tapi Mister harus hati-hati, tidak semua tidak ada objeknya itu pasti pasif. Karena ada juga kata kerja yang jenisnya tidak membutuhkan objek. Makanya tadi saya stop Mister Giano ya. Saya bilang ada yang diloncati Mister, yang harusnya Mister analisa dulu, yaitu apa namanya? Tentukan dulu. Kata kerja yang Mister temui itu butuh objek atau tidak. Karena kalau butuh objek, cek harus ada objeknya. Kalau nggak ada berarti harus dipasifkan. Sedangkan untuk kata kerja yang Mister temui itu tidak butuh objek ketika diartikan, ya jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan dikasih objek, jangan dipaksakan dipasifkan. Seperti itu. Soalnya, Sir, begini, ujian TOEFL kemarin ya, kata Betul? kalimat ini yang agak-agak buat menjebak lah di ujian TOEFL sih. Maksudnya kalimat ini apakah soal, Mister? Kalimat Atau pasif bab dengan ini? aktif itu, Oh, menentukan maksudnya bab pasif ini. atau aktif itu, ya, Iya. yang mengubah misalkan transported itu benarnya bagaimana begitu. Kan ada kan soal struktur yang aktif dan pasif itu yang memang agak khusus saya sendiri sih agak agak bingung lah begitu. Nah, berarti hari inilah ini Mister menentukan Mister Giano bingungnya lagi di mana. Setelah saya jelaskan tadi, coba nanti Mister praktekkan ke latihan soal untuk menganalisa Mister Giano maksudnya yang kurang di mana? Apakah menentukan kata kerja itu butuh objek atau tidak? Apakah menentukan bentuk? Apakah menentukan yang lain-lain lah? Nanti kita akan Lebih tahu ke di. bentuk pasif dan aktifnya sih dan kata kerja yang benar yang disesuaikan itu apa begitu. Misalkan kan ada verb 2 verb 3 kan yang sama. Kan tadi kan dibilang verb 3 itu tidak butuh objek tidak bukan tidak butuh. Tidak ada objek untuk verb 3 dan verb 2 itu ada objeknya begitu. Di situ sih yang agak-agak bingung. Oke, jadi gini, Mister. Contohnya, contoh aja ya, supaya tidak terlalu berkonsep gitu, Mister. Supaya langsung ke wujud, gitu ya. Misalnya kita pakai transported aja. Kalau saya misalkan, kalau misalkan Mister Giano ketemu nih, ada kata benda, bebas, ini boleh apapun ya. Kemudian setelahnya ada transported. Kemudian setelahnya ini bebas, yang penting bukan objek. Contohnya misalnya keterangan. Contohnya ya, teman-teman. Misalkan setelahnya lagi ada tambahan lagi, nggak penting. Yang penting untuk menentukan transported ini. Ya. Nah, setelahnya ini keterangan, Mister. Nah, pertanyaan saya ke Mister Giano, transported ini verb 2 atau verb 3? Verb 3 Betul sekali. Kok bisa tahu bagaimana? karena tidak ada objeknya. Oke, nah sekarang coba saya cek. Tapi benar, Mister, itu udah benar alasannya. Sekarang coba saya cek lagi, Mister. Misalnya nih, menemukan ada kata benda lagi, Mister. Ya kan? Nah, tapi kata kerjanya bukan transported. Maaf, teman-teman. Maaf ya. Misalnya kata kerjanya bukan transported. Kata kerjanya misalnya adalah misalnya apa, teman-teman? Contoh ya, sebentar. Ini coba saya carikan dulu. Contohnya adalah em, misalnya adalah, nah misalkan ini aja ya. Sorry, kalau ini udah pasti verb 2, maaf teman-teman. Misalnya ini aja. Appeared, kemudian setelahnya itu diikuti oleh kata sifat, Mister, atau adjective. Kata sifat itu kalau berdiri sendiri tidak ada kata benda setelahnya itu nggak bisa jadi objek ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Mister, appeared ini verb 2 atau verb 3? Verb 2 Dari mana bisa taunya? Padahal nggak ada objeknya setelahnya, Mister. karena ada ya karena ada eh, bagaimana ya? Karena ada itulah setelah itu kalimatnya itu. Maksudnya gimana? Atau gini, kan sama-sama gak ada objeknya nih, Mister. Transported tadi langsung diikuti keterangan kan? Noun itu, Ya. atau di sini nggak usah adjektif lah. Kita kasih keterangan gitu misalnya. Sama-sama keterangan. Contoh aja ya, teman-teman. Contohnya keterangan gitu. Nah,
appear di sini kan sama, dia adalah verb 2. Nah, mungkin teman-teman yang lain nih, sebentar. Mungkin kita lempar dulu ya, Mister ya. Ke teman-teman yang mungkin tidak bertanya. Saya pengen cek nih, kira-kira beneran ada yang paham nggak? Minimal satu lah gitu. Teman-teman, appear di sini benar, dia verb 2. Seperti yang barusan Mr. Giano sebutkan. Cuman pertanyaan saya, ada yang tahu nggak kenapa itu verb 2? Sedangkan transported itu kan setelahnya sama-sama nggak ada objeknya. Tapi kenapa dia ini verb 2? Kenapa yang ini verb 3? Padahal sama-sama ed secara bentuk. Karena termasuk tidak memerlukan objek, Sir. Betul sekali Mr. Dwi ya. Jadi appear itu salah satu kata kerja yang tidak butuh objek. Justru kalau ada objeknya itu salah kalimatnya teman-teman. Seperti itu misalnya he appeared you. Nggak enak teman-teman. He appeared her. Nggak bisa. Seperti kan appear diartikan ini nggak enak nanti. Dia kalau pakai manusia berarti dia muncul dia. Maksudnya misalkan Wawan muncul Rita. Kan nggak enak teman-teman. Ya kan? Jadi kalau Wawan muncul di pojokan. Nah, di pojokan itu keterangan tempat. Gitu ya. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya. Kita hanya contoh atau Mr. X. Mr. X muncul di genteng. Misalnya, di genteng itu keterangan tempat, teman-teman. Nggak bisa jadi objek. Beda dengan transport. Transport itu artinya memindahkan atau mengirimkan. Kalau kita bilang Mr. X mentransfer atau mengirimkan ke genteng. Ada yang hilang nggak di informasi itu, teman-teman? Kalau saya bilang ke teman-teman nih, Mr. X mengirimkan ke genteng. Yang apa? Yang hilang apa Butuh nih? objek. Ya, mengirimkan apa ke genteng gitu. Beda kalau kita, misalkan saya rubah teman-teman. Mr. X dikirim ke genteng. Selesai belum kalau saya bilang Mr. X dikirim atau dipindahkan ke genteng? Selesai. Selesai kan? Nah, bedanya di situ. Jadi kata kerja yang butuh objek bisa aktif bisa pasif. Kalau aktif harus dikasih objek karena kalau nggak ada objeknya nggak lengkap. Kalau misalnya kata kerja butuh objek kok nggak ada objeknya harus dipasifkan. Contohnya tadi Mr. X dipindahkan ke genteng atau dipindah ke genteng. Seperti itu. Sedangkan untuk appear dia memang nggak boleh dikasih objek karena kalau dikasih objek nggak enak artinya. Wawan muncul Mr. X kan nggak enak teman-teman. Ya kan? Rita muncul dia atau Rita muncul saya kan nggak enak. Maksudnya gimana kok tiba-tiba Rita muncul saya kan nggak enak teman-teman. Jadi cukup bilang Rita tiba-tiba muncul misalnya gitu. Rita muncul di pojokan. Rita muncul dari pintu. Nah dari pintu di pojokan tiba-tiba itu semuanya adalah keterangan. Semuanya keterangan. Ada yang keterangan tepat kalau tiba-tiba dengan keterangan cara. Seperti itu. Dapat nggak Mister untuk maksud saya? Bisa, Mister. Ah, ini udah paham, Mister. Ya, jadi Udah paham. jangan dilencatin ya, Mister. Tahap pertama adalah tentukan dulu kata kerja itu butuh objek atau tidak. Caranya gimana, Sir? Artikan. Nah, apakah ada cara lain selain mengartikan, Sir? Karena vocab saya minim. Ada, tapi sekali lagi teman-teman, lebih kuat kalau teman-teman tahu artinya. Karena 100% pasti jawabannya akurat. Tapi kalau teman-teman nggak tahu artinya, nanti ada cara. Nanti saya jelaskan, teman-teman ya. Silakan, Mister Lian ingin bertanya apa? Silakan, Mister. Oh, nggak nanya sih, Mister. Cuman ini, Mister. Request, Mister. Boleh nggak nanti diajarin perbedaan have verb 3, have auxiliary verb 3, sama had been verb 3. Oke, untuk auxiliary ya. Iya, kan Ingatkan betul, saya, Pak. ingatkan saya hari ke-7, Mister. Ya, Oke, karena Pak. hari ke-7 kita akan belajar lebih lanjut tentang auxiliary sedikit, walaupun nggak banyak tapi sedikit nanti kita pelajari di situ. Oh, saya sering salah di situ, Mister. That's alright, guys. I've been there. Kita semua di situ ya. Kita ketika Oke. belajar itu dan kenapa kok kita salah saat belajar bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu memiliki perbedaan dengan bahasa Indonesia, teman-teman. Walaupun ada kesamaan juga ya. Contohnya subjek predikat, urutannya pasti subjek dulu baru predikat. Bahasa Indonesia pun juga. Nah, tapi ada juga perbedaan. Contohnya noun phrase. Bahasa Indonesia itu kita bilangnya gadis yang cantik. Nah, kan gadisnya dulu, kata bendanya dulu. Baru yang cantik, kata sifatnya belakangan. Tapi dalam bahasa Inggris itu dibalik untuk bilang gadis yang cantik itu bukan girl beautiful, tapi beautiful girl. Nah, itu salah satu perbedaan bahasa Inggris. Makanya kalau teman-teman merasa, "Sir, saya kok pernah salah." That's alright. I've been there too, guys. Saya sudah berkali-kali salah dan enak sekali kalau kita salah itu dalam hal belajar, maksudnya teman-teman jangan merasa ini ya, jangan merasa takut salah. Enak sekali kita ketika salah terus mendapatkan sesuatu yang benar itu kayak ada sense of progress gitu teman-teman, kayak sense of apa ya,
accomplishment. Kayak kita tuh kayak ada rasa kepuasan karena mendapatkan sesuatu yang baru, dapat ilmu lah kasarannya gitu. Dan kita gitulah progres itu pasti seperti itu teman-teman. Intinya sekali lagi jangan takut salah. Teman-teman tanyakan yang menurut teman-teman masih ragu, masih bimbang gitu ya. Tanyakan, nanti tugas saya adalah mengkonfirmasi seperti itu. Gitu ya teman-teman. Nah, atau gini, karena memang eh, salah satu yang bikin ribet di aktif pasif ini karena konsep atau aturannya banyak, teman-teman. Ya, terutama rumusnya. Ini kan sebenarnya rumusnya dikit sih, cuman karena ketambah-tambahan kayak gini jadi kayak kelihatan banyak seperti itu. Nah, berarti kita langsung aja ke contoh soalnya. Tadi contoh soal pertama sudah ketemu ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta karena kita tidak butuh objek. Jadi cari kata kerja yang tidak sorry, maksud saya tidak butuh predikat lagi karena di soal sudah ada predikat, tidak ada conjunction. Cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan karena tidak ada objeknya, padahal employee butuh objek, maka cari yang pasif. Kata kerja yang bukan predikat dan dia pasif cuma satu. Pasif itu cuma dua, teman-teman. Be verb 3 kalau predikat. Kalau bukan predikat ya sudah verb 3 berdiri sendiri. Jadi kalau di sini tadi kita membutuhkan kata kerja yang bukan predikat dan pasif ya sudah cuma satu itu, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Seperti itu. Makanya jawaban yang benar adalah yang delta, like that. Nggak apa-apa, trust me guys. Teman-teman nanti ketika sering-sering latihan, ini nanti jadi kayak di luar kepala. Jadi gampang banget. Ya, karena memang saya dulu juga bingung, lama-lama latihan hafal sendiri. Dan untungnya teman-teman ngambil program persiapan karena itu bisa jalan pintas lah, bisa dibilang jalan pintas belajar cepat itu dengan tidak bereksperimen sendiri. Walaupun bereksperimen sendiri juga nggak apa-apa, tapi butuh waktu yang lumayan lama seperti itu. Itu ya. Kita ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata use, subjeknya adalah molecular biologist. Kemudian tidak ada predikat lagi kan? Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Kalau teman-teman ada yang merasa loser itu bukan predikat, sampaikan ya, jangan ragu-ragu. Kita di sini belajar, teman-teman. Oke. Takutnya teman-teman menganggap loser amplify kan verb 1 harusnya predikat. Teman-teman cek sebelumnya ada to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Seperti itu ya. Pokoknya teman-teman harus kritis, harus jangan takut tanya gitu teman-teman. Oke. Nah, di sini sudah ada subjek predikat, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Ya. Nah, di sini kita acak aja. Boleh nggak teman-teman? Kita masukkan yang Charlie, itu ada ES belakangnya. Nggak boleh ya. Salah. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Alasannya verb SES itu fungsinya hanya bisa jadi apa, teman-teman? Predikat. Cuman bisa jadi predikat, sama kayak verb 2 teman-teman. Verb 2 dan verb SES hanya bisa menjadi predikat. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau dimasukkan di sini predikat, predikatnya nanti double. Dan teman-teman harus ingat ini informasi tambahan ya. Predikat di soal structure TOEFL jangan atau tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Jadi kalau titik-titik di paling depan, di pilihan ganda diawali oleh predikat fix, jangan dipilih karena pasti salah, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, kalau yang alfa, to verb 1 itu predikat atau bukan tadi? Bukan predikat. Bukan predikat, betul, Mister. Dia aktif atau pasif? Aktif. Aktif ya. Aktif. Nah, untuk mengetahui, kan kita memang tidak butuh predikat ya, teman-teman. Dan untuk mengetahui kita butuhnya aktif atau pasif itu, kita lihat setelah titik-titik ada objeknya enggak. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, setelah titik-titik itu, genetics itu objek bukan, teman-teman? Objek. Dia objek karena kata benda, betul sekali. Nah, karena ada objeknya harus aktif dan bukan predikat. Ya sudah, jawabannya yang alfa ketemu. Pertanyaan saya ke teman-teman, kalau ini ada objeknya, ya teman-teman. Nah, berarti yang bravo, studied ini verb 2 atau verb 3? Aktif atau pasif? Verb 2. Verb 2, betul Mister. Jangan ragu ya, verb 2. Ya, aktif, betul sekali. Karena kalau verb 3 itu rumusnya pasif dan bukan predikat. Nah, pasif itu tidak boleh ada objeknya, sedangkan titik-titik ada objeknya. Seperti itu. Jadi bukan verb 2 tapi dia adalah verb 3. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Maaf, maksud saya maaf. Malah saya coret yang itu. Jadi berarti itu verb 2 bukan verb 3 ya, karena ada objeknya. Dan verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Nanti predikatnya double. Maksud saya seperti itu. Jadi Bravo nggak bisa. Itu ya. Nah, kalau yang delta hati-hati. Ini sama wujudnya. Study yang ini sama, ini wujudnya sama study. Cuman beda sebelumnya. Ya kan? Kalau to verb 1
itu berarti ini verb. Karena to verb 1, verb kan? Tapi kalau ada the-nya, itu setelahnya diikuti kata benda. Depan tuh sih kan. Oh, kapan? Hari Rabu bisa. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Nggak ada ya, baik. Kalau nggak ada, dibacanya nanti seperti ini. To study genetics, molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis. Jadi kalau diartikan, untuk mempelajari genetika, para ahli biologi molekuler menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA untuk kepentingan analisa. Seperti itu, teman-teman. Itu ya. Nah, sekarang contoh terakhir. Finally, guys. Caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata supports, artinya mendukung ya. Subjeknya adalah consuming foods. Kata benda intinya di consumingnya, teman-teman. Ya, bukan foodsnya, karena foodsnya itu jamak, sedangkan predikatnya sudah ada S-nya. Jadi kata benda intinya itu gerund ini. Foodsnya itu sebagai objek dari gerund. Jadi kata benda yang hanya boleh dikasih objek itu cuma gerund. Itu pun yang kalau kata kerjanya ini butuh objek. Ya, contohnya consume ini dia butuh objek, teman-teman. Nah, tapi di sini gerund itu tidak apa namanya? Fungsinya sebagai subjek. Tidak bisa jadi predikat. Verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, ya. Kemudian kalau ditarik ke belakang tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Boleh nggak dimasukkan yang alfa? Tidak boleh. Alasannya kenapa, Mister? Itu predikat. Karena ini predikat, di soal sudah ada predikat, nanti predikatnya pemborosan atau double. Betul sekali. Diartikan pun nanti juga nggak enak, teman. Nggak bisa diartikan nanti. Mengkonsumsi jenis-jenis makanan mengandung lemak-lemak sehat, mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif. Kan gak enak. Bedakan dengan yang jawaban yang benar. Sebentar, tapi mungkin nanti ya. Nanti jawaban yang benar nanti dulu. Saya spill nanti, teman-teman. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Yang bravo itu ada ed-nya. Bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Cara mengetahuinya gimana? Lihat setelahnya. Setelahnya ada healthy fats, artinya lemak-lemak yang menyehatkan atau lemak-lemak sehat lah, seperti itu. Nah, lemak itu kan kata benda, teman-teman, ya kan? Berarti fungsinya di sini sebagai objek. Kalau ada objeknya, berarti dia verb 2 atau verb Dua. 3. Betul sekali, Mister. Nah, kayak gitu ya. Nanti teman-teman akan otomatis. Itu nanti ketika latihan juga gitu. Ketika melihat ini, ed, objek, oh berarti verb 2. Seperti itu. Gitu ya. Itu nanti akan otomatis seperti itu. Makanya perlu sering-sering latihan. Nggak bisa ya, verb 2 itu hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Sedangkan di soal sudah ada predikat verb SIS. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya sebenarnya sudah kelihatan ya di sini. Jawabannya adalah yang mana, teman-teman? Charlie atau Delta? Charlie. Charlie. Delta ini kenapa salah? Ada day. Ada day. Kenapa kalau ada T? Ada Too much. subjek. Double subject ya. Betul sekali, Miss. Jadi double subject, ini juga double predikat. Nggak ada conjunction, tidak bisa. Karena itu subjek predikatnya 2 jadinya. Itu ya. Nah, nanti kalau dibaca, consuming foods containing healthy fat supports brain health and cognitive function. Jadi, mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mengandung lemak sehat itu mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif. Enak kan? Daripada kita bilang mengkonsumsi jenis-jenis makanan mengandung lemak sehat, mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif, kan kayak yang diomongin yang mana ini? Kontennya apa supportnya? Jadi salah satu aja seperti itu. Nah, tapi kalau kita bilang yang mengandung itu hanya menjelaskan kata benda foods. Jadi fungsinya dia hanya sebagai kata sifat, teman-teman. Atau kita nyebutnya adjective phrase lah gitu ya, atau participle phrase, tapi participle itu juga keluarganya kata sifat. Jadi boleh disebut participle phrase, boleh disebut juga adjective phrase, sama aja. Makanya nama itu nggak penting sekali. Satu jenis itu dinamai banyak, itu bahasa Inggris memang seperti itu, dan itu yang kadang bikin kita ribet. Belajar itu jadi ribet, teman-teman. Gitu ya. Intinya bentuknya itu predikat atau bukan. Misalnya kalau kita ngomongin predikat gitu ya, itu kata benda atau bukan kalau kita ngomongin kata benda misalnya, dan lain-lain seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita ke contoh-contoh soalnya. Nanti contoh-contoh soalnya kita bahas bareng aja ya, teman-teman, supaya tidak kemalaman seperti itu. Berarti yang containing itu gerund sama dengan consuming ya, sir. Oke, pertanyaan bagus sekali, kritis sekali nih Mr. Giano nih. Jadi beda, Mister, ya. Gerund itu fungsinya apa, Mister? Masih ingat nggak? Atau teman-teman yang lain juga boleh bantu. Gerund itu apa sih, teman-teman, pengertian dari gerund? Mungkin teman-teman yang pernah belajar atau masih ingat saya pernah menyebutkannya. Verb ing, semacam verb ing.
verb ing secara bentuk atau wujudnya. Nah, kalau di kalimat itu fungsinya sebagai apa? Noun, kata benda. That's right. Kata benda yang bisa tempatnya di subjek atau objek. Kalau di sini dia jadi subjek, betul sekali, Miss. Jadi gerund itu fungsinya adalah sebagai noun. Nah, kalau misalkan ini noun, teman-teman, sebagai subjek ya, di sini ada noun lagi, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak bisa sih. Betul sekali, nggak boleh, teman-teman. Alasannya kenapa? Sama kayak they itu, kalau dimasukkan di sini kan salah tadi they. Alasannya kenapa, teman-teman? Double subject. Double subject, betul sekali. Nggak ada conjunction, tiba-tiba dimasukin gerund lagi, noun lagi kan. Jadi nggak jelas nanti fungsinya sebagai apa. Nah, terus apa fungsi verb ing yang kedua itu? Kan artinya juga beda, teman-teman. Consuming foods itu mengkonsumsi jenis-jenis makanan. Nah, containing artinya adalah yang mengandung. Ada yang-yangnya itu adalah kata sifat. Gadis yang cantik, kucing yang lucu, mobil yang mewah, rumah yang besar, pria yang bijaksana. Jadi yang itu menandakan pasti setelahnya kata sifat nanti. Gitu ya. Jadi apa Sir? Apa gerund atau jadi dia kata sifat, Mister. Jadi dia adalah namanya participle. Tapi dia kata sifat lah intinya gitu aja. Nah, fungsinya kata sifat itu apa sih? Mensifati benda. Makanya dia menjelaskan foods. Nah, jadi bisa dibilang cara cara mengenalinya gimana, Sir? Verb ing yang gerund sama verb ing yang participle. Verb ing yang participle terutama yang dia panjang ada objeknya gini ya, teman-teman. Kepanjangan. Maksud saya sampai sampai fetch ya. Objeknya adalah di fetch. Jadi kalau verb ing itu ada tambahan-tambahannya pasti atau harus sebelumnya itu ada kata bendanya. Itu kata sifat. Tapi kebalikannya, misalkan consuming ini sebelumnya tidak ada kata bendanya, sudah dipastikan itu dia kata benda sendirian. Terutama ketika tempatnya subjek atau misalnya objek gitu. Seperti itu, Mister. Oke, mengerti, Mister. Oke. Nah, untuk adjektif atau kata sifat nanti kita pelajari lebih dalam di hari ke-6, teman-teman. Cuman tadi kritis sekali dari Mister Giano ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain sebelum kita lanjut ke latihan-latihan. Sepertinya tidak ada ya. Baik, kalau nggak ada kita bahas bareng aja teman-teman ya supaya lebih cepat. Nanti teman-teman mohon dipelajari dari rekaman ya, mohon dipelajari kembali dari rekaman. Nah, caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal ini teman-teman, ada nggak kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau misalkan ada, sorry, Is yang lowered. Is lowered. maksud saya di soal, kita harus analisa soal dulu teman-teman. Ada nggak predikat di soal? Ada. Nggak ada. Nggak ada, betul. Nah, karena kalimat itu butuh predikat, ya harus dicarikan. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Ada nggak subjek di soal? Ada. Betul sekali. Refrigerating meats itu berupa gerund ya, teman-teman. Gerund yang dengan objek dari gerundnya. Seperti itu. Nah, berarti ya sudah kita carikan predikatnya saja. Di pilihan A, B, C, D yang bisa jadi predikat ada dua, teman-teman. Antara alpha itu verb SES, slow itu juga bisa jadi kata kerja ya, teman-teman. Artinya memperlambat. Nah, atau yang delta itu auxiliary verb. Ya kan? Yang Bravo verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kita tadi butuhnya predikat. Yang Charlie juga sama. To verb 1 itu tidak bisa jadi predikat. Kita butuhnya predikat. Ya kan? Makanya jawabannya antara alpha sama delta. Nah, untuk bisa tahu ini, kita lihat aja bentuknya, teman-teman. Apa sih bedanya yang alpha sama delta, teman-teman? Apa bedanya verb SES sama be verb 3? Kalimatnya Pasif sama aktif. Betul sekali, aktif dan pasif. Yang aktif yang mana? Ah, Yang alpha, Yang verb alpha. SES ya. Jadi rumusnya pasif cuma dua. Be verb 3, contohnya adalah is load ini, dia pasti be verb 3 berarti dia pasif ya teman-teman. Sedangkan sama satu lagi yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Tapi dia nggak bisa jadi predikat ya teman-teman. Nah, selain kata kerja yang berbentuk ini, dalam bahasa Inggris itu kalau kata kerjanya selain bentuk ini, teman-teman, itu sudah dipastikan aktif. Salah satunya verb SES itu aktif. Nah, slow itu artinya adalah memperlambat. Butuh objek nggak? Butuh kan? Karena nggak mungkin kita hanya bilang benda ini memperlambat. Memperlambat apa?
ya kan? Memperlambat kita misalnya, memperlambat eh, perjalanan, misalnya memperlambat perjalanan kita contohnya. Jadi perjalanan itu juga kata benda, gitu ya. Nah, otomatis kita cek aja supaya tahu kita butuhnya aktif atau pasif. Karena memperlambat butuh objek, ya harus dicek. Setelah titik-titik itu ada objeknya nggak teman-teman? Ada kata benda nggak setelahnya pas itu? Ada Yaitu, The spread the of spread bacteria. bacteria. betul sekali. Kata benda intinya adalah di the spread ya. Spread ini kata benda teman-teman, artinya penyebaran. Walaupun spread juga bisa jadi kata kerja teman-teman, artinya menyebar. Tapi dia di sini kata benda, ada the-nya di situ. The itu penanda kalau kata benda. Nggak mungkin the langsung diikuti verb satu, nggak bisa teman-teman ya. Kalau the pasti kata benda dulu sebelum diikuti verb satu, seperti itu. Itu ya, jadi the spread itu objeknya. Karena ada objeknya ya sudah, kita butuhnya yang aktif. Jadi jawabannya adalah yang alpha, seperti itu. Delta nggak bisa, maaf teman-teman. Delta nggak bisa karena kita harus ada preposisi di situ nanti, gitu ya. Nanti kalau dibaca, refrigerating meats slows the spread of bacteria. Mendinginkan daging memperlambat persebaran bakteri, seperti itu. Lanjut ke mungkin ada pertanyaan Mister, dulu nih. Silahkan Mister. kalau misalkan delta harus menjadi jawaban, kalimat yang benarnya gimana? Oke, jadi kalau misalkan ini dipasifkan gimana, Sir? Ya sudah, kita rubah ya. Kita pindah objek ini jadi subjek, teman-teman. Jadi the spread of bacteria taruh di sebelumnya is slowed. Ya. The spread of bacteria is slowed by, jangan lupa ya, kalau sudah dipasifkan subjek pindah ke belakang tapi dikasih by dulu, teman-teman. Gitu ya, walaupun tidak selalu by, tapi kalau dia awalnya subjek mau dijadikan di belakang ya namanya adverb of agent, keterangan pelaku. Keterangan pelaku itu preposisinya cuma satu, yaitu by. Ya, tapi sekali lagi diingat-ingat, tidak selalu setelahnya pasif itu keterangan pelaku. Nah, kebetulan aja di sini kita mau pasifkan. Jadi ada keterangan pelaku setelahnya. Nah, nanti kalau dibaca, the spread of bacteria is slowed by refrigerating meats. Kalau diartikan, persebaran bakteri diperlambat oleh eh, atau dengan cara gitu ya. Itu kalau diikuti verb ing berarti bukan oleh teman-teman, tapi cara ya. Jadi dengan cara mendinginkan jenis-jenis daging, seperti itu. Gimana Mister, dapat nggak? Nah, itu kan kalau Oke. sudah dipaskan nggak ada objeknya. Dapat ya? Next. Alright. Oke, Mister, lanjut izin lagi. tanya, Mister. Oh, silakan Mister Dwi, silakan Mister. Mister, kalau verb SIS itu dipakainya kapan ya? Kenapa nggak refrigerating meats slow? Kenapa harus slows? Oke, nah jadi gini, verb SIS itu dipakai ketika subjeknya tidak menggunakan S, alias subjek untuk menyatakan fakta satu, saya lupa. Untuk menyatakan fakta dan subjeknya itu tidak menggunakan S, orang ketiga tunggal. Ketika kita ganti menjadi kata ganti, itu nanti bisa he, kalau dia laki-laki cowok ya. Maksudnya dia laki-laki ya, cowok itu laki-laki, maaf teman-teman. Atau she, dia perempuan, ataupun it, dia, tapi kita nggak tahu cewek atau cowok. Nah, refrigerating meats itu adalah ngomongin ke aktivitas, yaitu mendinginkan daging-daging. Jadi jangan tertipu dengan meats-nya. Meats ini objek, teman-teman, bukan subjek. Subjeknya adalah refrigeratingnya, action-nya. Kalau saya bilang ke teman-teman nih, membaca buku sangatlah menyenangkan. Nah, yang menyenangkan ini kembalinya ke buku atau membacanya, aktivitasnya, teman-teman. Kalau saya bilangnya membaca buku sangatlah menyenangkan. Baca. Membacanya kan, ya kan? Nah sama, refrigerating meats, mendinginkan daging. Nah mendinginkan itu aktivitas. Ketika dijadikan subjek atau gerund tidak bisa dihitung, jadi dianggap tunggal. Seperti itu, Mister. Makanya pakainya verb SES. Oh, oke, Mister, makasih. Dapat ya? Alright. Oke. Jadi verb SES dipakai ketika subjeknya tidak pakai S alias tunggal atau yang dianggap tunggal. Contohnya gerund, karena nggak bisa dihitung ya dianggap tunggal. Seperti itu. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. The question is answered well. Aman ya berarti ya. Oke deh. Kalau gitu kita ke contoh berikutnya. Caranya sama. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Ada kata compares artinya membandingkan. Subjeknya adalah, nah ini nama ya. The Consumer Price Index. Jadi indeks harga konsumer. Itu subjeknya teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat sudah lengkap. Ya. Nah prepare itu artinya mempersiapkan. Butuh objek nggak teman-teman mempersiapkan? Butuh.
Butuh kan? Karena nggak mungkin kita bilang saya sedang mempersiapkan. Pasti nanti orang bertanya, mempersiapkan apa gitu. Jadi mempersiapkan atau menyiapkan atau membuat itu dia butuh objek. Nah, sekarang pertanyaan saya teman-teman, di setelah titik-titik itu objek bukan? Objek. Objek bukan? Ayo, teman-teman. Objek. Bukan. Tadi objek Keterangan. dibuatnya dia adalah keterangan, Mister, karena ada preposisi. Ya, diingat-ingat preposisi itu merubah kata benda setelahnya yaitu di United States Government Bureau dan sampai statistik itu menjadi keterangan, teman-teman. Keterangan itu tidak bisa jadi objek. Gitu ya, Mister ya. Nah, sekarang adalah kata kerja prepare tadi butuh objek, teman-teman. Tapi tidak ada objek setelahnya. Berarti kita butuhnya aktif atau pasif? Masih verb 3. Pasif, pasif. Pasif. Pasif ya, verb 3. Pasti Berarti kira-kira nih menurut teman-teman jawaban yang benar yang mana? Yang D. delta. Yang Prepared. bisa. Delta. Yang delta ya, Delta. betul sekali. Delta. Jadi langsung ketemu dia verb 3 ya, bukan verb 2, teman-teman. Oke, karena kalau verb 2 aktif tidak harus ada objeknya, sedangkan di situ tidak ada objeknya. Jadi betul sekali jawaban teman-teman yaitu yang delta. Nah, yang alfa berarti nih, kalau saya tanya ke teman-teman, kenapa yang alfa salah? Berarti alasannya gimana? Karena aktif. Mapnya aktif. Karena aktif. Kalau aktif Butuh kenapa? objek. Butuh Betul objek. sekali. Dia butuh objek. Nanti kalau dimasukkan ke titik-titik, teman-teman, kita kehilangan objeknya to prepare untuk menyiapkan. Nah, untuk menyiapkan apa? Tiba-tiba untuk menyiapkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerjanya Pemerintah Amerika Serikat. Nah, menyiapkan apa kan belum selesai. Jadi jangan dilanjutkan dulu kan gitu, teman-teman. Karena tidak lengkap nanti informasinya, menimbulkan pertanyaan atau ambigu. Kalau yang Bravo, nah itu sebenarnya juga ada verb 3. Tapi salahnya kenapa, teman-teman? Kalau yang Bravo itu kan sebenarnya juga ada verb 3 tuh. Ada subjek lagi. Ada subjek lagi, ada conjunction juga. Ada conjunction, Ya. ada subjek, tidak ada predikat, predikatnya cuma satu, tidak bisa. Terutama conjunctionnya selain fanboy seperti ini. Gitu ya teman-teman. Kan verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Materi kita hari pertama. Kan? Kalau yang Charlie salahnya kenapa? Ada conjunction-nya. Nanti kita kehilangan apa teman-teman? Objek. Butuh objek kan. Eh, Subjek dan predikat. kita nanti kehilangan predikat, teman-teman. Ah. Kalau verb ing ini bisa jadi subjek bisa, tapi tetap ada objeknya. Kita tetap butuh objek sih karena preparing itu maksudnya mempersiapkan apa, ya kan gitu ya. Tapi nanti jadi subjek dia. Nah, terus setelahnya harus ada predikat lagi. Kenapa? Karena ada conjunction. Sedangkan kalimat itu tidak boleh ada conjunction ketika predikatnya cuma satu. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nanti jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, prepared by the United States Government's Bureau of Labor Statistics, the Consumer Price Index compares current costs of goods and services with past costs. Gitu ya. Kalau diartikan, disiapkan oleh, maksudnya dibuat oleh Biro Statistika Tenaga Kerjanya Amerika Serikat. Consumer Price Index itu membandingkan harga barang saat ini dan harga barang dan jasa saat ini dengan harga-harga di masa lalu. Seperti itu. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Caranya sama. Cari dulu kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Tarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is addressing ya. Itu Jawabannya C, predikat. Sir. Jawabannya yang mana, Mister? C. Oke, nah coba kita buktikan ya. Subjek dari is addressing adalah it, teman-teman. Nah, di soal tidak ada predikat lagi, memang ya. Tapi ada that. Kalau ada conjunction, subjek predikat, teman-teman masih ingat berarti kita kehilangan apa? Subjek predikat. Subjek dan predikat satu lagi, teman-teman. Nah, sekarang sebelum that ada predikat nggak? Tak ada predikat. Tidak ada predikat, betul sekali, Mister. Ada subjek nggak? Ada. Yaitu the design. Kalau The design. scholarly investigation bukan, teman-teman, karena ada of-nya, preposisi itu. Ya, jadi preposisi diikuti kata benda jadi keterangan. Gitu ya. Keterangan bisa menjelaskan kata benda di samping. Contohnya gini. Para mahasiswa di kampus ini, nah di kampus ini itu keterangan tempat menjelaskan para mahasiswa. Seperti itu. Jadi keterangan itu bisa menjelaskan kata benda, teman-teman, gitu ya. Nah, jadi subjeknya yang the design itu. Ya, jadi desain artinya ya desain gitu ya. Nah, berarti kita butuh predikat satu lagi. Nah, sekarang kita cek. Berarti yang alpha udah pasti tidak bisa ya, karena to verb 1 tidak bisa jadi predikat.
Kalau yang Bravo masih kemungkinan karena affects itu verb SES bisa Bisa. jadi verb bisa jadi predikat maksud saya ya. Kalau yang Charlie, nah sekarang pertanyaan saya ke teman-teman. Charlie ini verb 2 atau verb 3? Ketiga. Ketiga. Kalau di sini Dari Tapi mana teman? tidak ada Gimana Sir, gimana? Selanjutnya. Eh, verb 3, Sir. alasannya kenapa teman-teman kok semuanya bisa tahu itu verb 3? Alasannya kenapa? Karena tidak ada objek setelahnya. Oke, karena tidak ada objeknya. Padahal affect artinya mempengaruhi itu butuh objek, ya kan? Kalau ada kata kerja butuh objek, kok nggak ada objek setelahnya? Tiba-tiba langsung ketabrak by, itu kan preposisi, jadi keterangan teman-teman. Ya kan? Otomatis itu pasif. Berarti kalau affective yang Charlie itu pasif, berarti dia verb 3. Bisa nggak verb 3 jadi predikat? Nggak bisa. Nggak bisa kalau Bisa. tidak ada Jawabannya auxiliary. bisa. Nah, jawabannya Nggak adalah bisa. yang delta, Ah, betul. Nah, delta. sekarang pertanyaan saya yang Bravo salahnya kenapa? Itu kan juga predikat, teman-teman. Karena harus Butuh objek. Butuh objek. Karena butuh objek aktif kan. Affect verb SES itu aktif, artinya mempengaruhi. Nanti kalau diartikan nggak enak kalau yang Bravo dipaksakan dimasukkan di sini, teman-teman. Nanti kalau diartikan seperti ini. Seringkali desain dari investigasi akademik mempengaruhi oleh pertanyaan yang dia atasi atau dia jawab. Kan gak enak. Beda dengan kalau will be affected. Seringkali desain dari investigasi ilmiah atau investigasi penelitian ilmiah gitu ya, akan dipengaruhi oleh pertanyaan yang dia jawab seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya yang delta. That's alright. Teman-teman nanti akan terbiasa. You'll get used to it guys. Ya, saran saya mohon nanti diajar latihannya, oke? Lanjut ke nomor berikutnya. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada became. Became itu verb 2. Verb satunya become pakai O ya, teman-teman. Verb 2-nya pakai A, became. Verb 3-nya balik lagi sama kayak verb 1. Become juga. Gitu ya. Nah, di sini verb 2. Verb 2 itu kalau butuh objek ya sudah setelahnya harus dikasih objek. Tapi kita cek dulu subjeknya. Subjeknya adalah Sarah Caldwell. Otomatis setelahnya harus dikasih objek. Berarti kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Bravo. Bravo. Betul sekali jawabannya adalah Bravo. Bravo. Alfa kenapa salah? He was-nya. Ada ada subjek Ada lagi. subjek dan Ada predikatnya. subjek. Nanti kita kehilangan apa? Atau membutuhkan apa kalau mau dimasukkan Conjunction. SPSS? Conjunction. Gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya semuanya nyambung. Materi hari pertama, kedua, ketiga itu sebenarnya nyambung gitu ya. Tapi saya pengen memastikan aja teman-teman masih mengingat. Oke? Kalau yang Charlie, kenapa salahnya teman-teman? Ada Ada subjek. subjek dan Sama predikatnya. predikat juga. Gitu ya. Nah, dapat ya teman-teman. Jadi Charlie nggak bisa karena ada subjek predikat lagi. Nanti kita kehilangan conjunction. Kalau yang delta kenapa salah teman-teman? Ada predikat lagi. Betul, ada predikat lagi, ada subjeknya lagi, berarti kita butuh conjunction. Like that guys ya. Nanti teman-teman akan hafal sendiri. Ini saya lihat teman-teman sudah mulai hafal, sudah mulai terbentuk instingnya. Tapi nanti mohon diperkuat lagi. Jadi jawabannya Bravo nanti kalau dibaca in 1976 atau kalau diartikan pada tahun 1976 Sarah Caldwell menjadi konduktor, maksudnya pengarah di musik itu ya. Wanita pertama di Metropolitan Opera House yang terletak di New York City seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Ada kata be, ini sama teman-teman ya dengan soal sebelumnya tadi. Berarti fix setelahnya carikan, ini kan verb 2 aktif. Carikan objek, jawabannya berarti yang mana? Charlie. Nice. Charlie. Enak kan teman-teman? Ya, jadi Alpha salah kenapa? Ada Ada conjunction. Betul Conjunction, sekali, tapi ada nggak ada conjunction. That's Ada right. predikat. Tidak ada subjek predikatnya. predikat satu lagi. Predikat Nice. ini. Kalau yang Bravo salahnya kenapa teman-teman? nggak cantik aja, Mister. Jangan pakai itu teman. Alasannya jangan pakai itu ya. Memang tidak cantik tapi ada Butuh alasannya. objek, Karena butuh predikatnya objek, verb butuh 2 objek. nggak sih? Betul, butuh objek verb 2 ya. Dia aktif teman-teman. Jadi menjadi apa gitu. Harus ada apa atau kata benda setelahnya. Sedangkan to To itu itu. preposisi. Preposisi. Preposisi teman-teman. Teman-temannya of, teman-temannya by, teman-temannya after ini ya. Jadi dia preposisi, fungsi preposisi itu merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Nah, keterangan nggak bisa jadi objek teman-teman. Kita butuhnya objek. Sama yang delta itu bedanya kalau yang Bravo itu to-nya diikuti kata benda. Kalau yang delta to-nya diikuti verb 1 dari keluarganya be.
to be seperti itu. Nggak bisa ya, kita butuhnya kata benda aja. Nah, nanti kalau diartikan didorong oleh pertumbuhan kota yang didorong oleh pertumbuhan kota Chicago yang fenomenal setelah perang saudara atau perang sipil, Illinois menjadi sebuah negara bagian industri yang besar seperti itu. Lanjut ke contoh berikutnya, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Di situ ada was, subjeknya adalah the University of Georgia. Kata benda intinya university-nya, tapi karena ini besar semua nama, kita anggap satu aja teman-teman ya. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap ya, tidak ada conjunction, tidak ada predikat lagi, berarti sudah lengkap. Nah, di situ ada turunan kata kerja charter artinya meresmikan. Butuh objek nggak meresmikan teman-teman? Butuh. Betul. Butuh objek ya, betul sekali. Meresmikan apa gitu kan? Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Setelah titik-titik itu objek atau bukan? Bukan. Bukan. Bukan ya, Keterangan. keterangan waktu. Betul sekali, keterangan. Nah, kalau ada kata kerja butuh objek, kok tidak ada objeknya, harus diapain tadi teman-teman? Pasif. Oke, Pasif. betul sekali. Harus kita carikan pasif di sini. Nah, pasif itu ada dua. Ya, ada yang predikat, ada yang bukan. Kalau predikat dia to be verb 3, kalau yang bukan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, sekarang saya langsung Jawabannya tanya. A. That's right. Enak kan teman-teman? Alfa. Jawabannya adalah yang alpha. Ya. Nah, sekarang Bravo salahnya kenapa? Ada was. Ada Ada wasnya. was-nya itu. Betul. Predikatnya nanti double atau berlebihan. That's right, Miss. Maaf kepencet teman-teman. Ya. Kalau yang Charlie salahnya kenapa? Ada subjek dan predikat. Subjek predikat juga. Nanti kita kehilangan Nggak apa, ada teman-teman? conjunction. Nggak ada Conjunction. conjunction. That's right. Ya, aturan kalau kita mau masukkan subjek predikat lagi harus ada conjunction. Conjunction. Kalau yang delta salahnya kenapa, teman-teman? Conjunction. dan ada Conjunction subjek dan nggak ada subjeknya. Ini verb keberapa? Kalau di verb sini yang nggak ketiga. verb 3 Tiga. tidak bisa jadi predikat ya kan? Tiba-tiba dimasukin conjunction, nggak boleh ya. Syarat conjunction di kalimat itu kalau subjek predikatnya lebih dari satu. Charter verb 3 ya, nggak bisa jadi predikat. Tiba-tiba masukin conjunction kan nggak bisa ya. Jadi jawabnya yang alpha teman-teman. Nanti kalau dibaca atau kalau diartikan Universitas Georgia yang diresmikan pada tahun 1785 merupakan universitas yang didukung atau di support oleh negara ya, maksudnya negeri, berarti universitas negeri maksudnya seperti itu di Amerika Serikat. Jadi universitas negeri pertama di United States, maksudnya Amerika Serikat, maaf. Lanjut lagi ke nomor berikutnya teman-teman ya, sampai ke pleset-pleset saya. Nah, kalau ini mohon izin saya yang menjawab teman-teman, karena ini belum saya sampaikan. Ya, jadi ini adalah pengecualian di bab pasif, yaitu kata kerja yang membutuhkan dua objek, namanya ditransitif teman-teman. Ya, jadi kalau di buku namanya ditransitif, atau teman-teman pengen cek Google namanya ditransitif. Kata kerja yang membutuhkan dua objek ini cuman sedikit, nanti saya kirimkan. Nah, ketika dia dipasifkan, itu tetap boleh punya objek, tapi cuman satu. Ya, jadi yang satu pindah jadi subjek, yang satunya tetap ketinggalan di setelahnya kata kerja pasifnya itu. Gitu ya. Nah, salah satu kata kerja yang membutuhkan dua objek adalah consider, yang artinya menganggap, teman-teman. Gitu ya. Nah, karena ini pasif, otomatis setelahnya masih ada satu objek jatahnya dia. Ya. Berarti carikan A, B, C, D yang bisa jadi objek. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Charlie. Betul sekali. That's right. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Kalau yang alpha salahnya kenapa, teman-teman? Ada conjunction-nya sih itu that. Oke, ada conjunction berarti ini subjek kan? Tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Work di sini kata benda ya, teman-teman, artinya karya. Karena sebelumnya itu ada kata sifat pasti ini kata benda seperti itu. Nah, jadi yang alpha nggak bisa karena tiba-tiba ada conjunction subject, tidak ada predikat lagi. Kalau yang bravo salahnya kenapa, teman-teman? Ada subjek lagi. Ada subjek it Kalau di setelah predikat bukan subjek namanya, teman-teman. Oh iya. Namanya apa? Masih ingat? Press di posisi. No, bukan preposisi. Mister. Jadi, Preposisi. no, ini kelas katanya kata ganti. Kata ganti itu sama kayak kata benda, ya. Fungsinya cuman beda tempat aja. Jadi kalau di depan itu subjek, kalau di setelah predikat namanya apa? objek. Betul, Mister. Objek, ya. Nah, yang delta ini padahal ini sudah pasif. Harusnya objeknya satu aja, teman-teman. Nah, ini dua-duanya disebut Dua. seperti itu. Betul, pemborosan objek.
Gitu ya. Nah, kalau yang delta salahnya kenapa? Is. Tempatnya belum selesai Ada itu, Sir. predikat. Ada Ada predikat predikat. lagi, Mister. Jadi ada predikat lagi, berarti kan ini subjek berarti. Predikat itu harus ada subjeknya, teman-teman. Kalau ada kata benda jatuh sebelum predikat, berarti ini subjek. Nah, kalau subjek predikat, berarti kita kehilangan apa nanti? Konjungsi. Conjunction. Conjunction. Betul, betul sekali. Nah, jadi nggak bisa kita masukkan tiba-tiba predikat, teman-teman. Jawabannya yang Charlie ya, nanti kalau diartikan, puisi yang berjudul The Raven dianggap sebenarnya kalau diartikan gimana ya teman-teman, dianggap sebagai gitu ya, tapi sebagainya nggak ditulis karena memang dari awalnya dia butuh dua objek. Jadi puisi Raven itu dianggap karya sastra terbaiknya Edgar Allan Poe, seperti itu gitu ya. Lanjut lagi ke contoh berikutnya teman-teman. Cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada verb 1 use, artinya menggunakan. Subjeknya adalah today's farmers. Jadi petani-petani saat ini gitu ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelahnya objek tuh, teman-teman. Dan di pilihan ganda ada turunan dari kata kerja produce, artinya menghasilkan atau memproduksi, teman-teman. Ya kan? Jawabannya Charlie, Sir. Sorry, yang jawabannya yang mana? Charlie, Betul Charlie. sekali. Alpha itu verb keberapa, teman-teman? 2. Verb Verb 2. kedua. Betul. Dari mana teman-teman bisa tahu kalau itu verb 2? Ada objek. Betul sekali, Miss. Karena ada objeknya dia aktif. Objeknya yang mana? High crop yields. Yields itu artinya hasil, teman-teman ya. Jadi hasil panen tanaman pangan yang tinggi. Seperti itu. Jadi itu adalah kata benda fungsinya sebagai objek. Karena ada objeknya nanti predikatnya. Double ini verb 2. Seperti itu. Kalau yang Bravo for production. Preposisi diikuti kata benda jadi keterangan. Dan keterangan tidak boleh punya objek. Kecuali kalau cuman for. Nggak ada productionnya nggak apa-apa teman-teman. Gitu ya. Atau kalau for production setelahnya diikuti preposisi lagi. Nggak apa-apa. Supaya nanti ini jadi keterangan sendiri. Seperti itu. Tapi kata benda production atau kata keterangan for production tidak boleh diikuti objek. Keterangan nggak bisa punya objek teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Charlie to produce, nah ini jawabannya to verb 1 itu bukan predikat dan dia aktif. Kalau produce butuh objek ya harus ada objeknya di setelah titik-titik itu. Gitu ya. Kalau yang delta itu jelas sekali verb 1 nanti predikatnya double, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP ya, nggak bisa teman-teman. Nanti kalau diartikan petani-petani saat ini menggunakan irigasi, pupuk, mesin-mesin besar dan teknologi-teknologi yang lain gitu ya untuk menghasilkan hasil panen, hasil tanaman pangan yang tinggi seperti. Silakan Mr. Giano boleh bertanya Mr. Sir, itu yang N itu bukan conjunction. Kan itu Conjunction. fanboy. Nah, fanboys itu bedanya dengan yang selain fanboys apa Mr. Masih ingat nggak? Ketarakan, Mister. Yang harus setara ya, menyetarakan gitu. Nah, yang dihubungkan N ini apa aja sih? Fertilize, large machines, and other technology. Itu ya. Nah, itu subjek predikat bukan Mr. Bukan. Bukan kan? Hanya menghubungkan objek saja. Satu irrigation, maaf teman irrigation sama irrigation pakai G ya bacanya bukan J ya. Irrigation itu salah satunya bahasa Inggris itu tidak konsisten. Kadang G dibaca J, kadang G dibaca G juga gitu ya. Irrigation. Fertilizers itu artinya pupuk kan kata benda. Large machine, mesin-mesin yang besar. Nah, masa setelahnya tiba-tiba subjek predikat. Ini harus diselesaikan dulu, dikasih N satu lagi, dikasih objek lagi satu. Seperti itu, Mister. Nah, tapi ini fungsinya objek. Objek tidak boleh punya, maksudnya objek tidak boleh punya predikat setelahnya. Ya, kalau sebelumnya boleh, karena objek itu penjelas dari predikat. Nah, ini predikatnya, subjeknya adalah today's farmers. Nah, setelahnya jangan dikasih predikat lagi karena nggak ada subjek, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Seperti itu, Mister. Jadi fanboys ini hanya menghubungkan objek-objek-objek, bukan subjek predikat dengan subjek predikat. Seperti itu. Oke, Sir. Makasih. Dapat ya? Oke, lanjut lagi ke contoh berikutnya, teman-teman. Mohon maaf kita agak ngebut ya, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari dulu predikat. Di situ ada kata move, subjeknya adalah the used masses, teman-teman. Itu verb 1 karena subjeknya jamak itu ya, masses itu. Sebelumnya ada conjunction although, ada predikat lagi are, subjeknya they. Otomatis kalimat sudah lengkap, ya kan? Boleh nggak dimasukkan yang alpha? Salah. Alasannya?
Betul, salah teman-teman. Itu nggak boleh dimasukkannya. Predikat. Karena nanti predikatnya ketambahan satu lagi. Ada tiga nanti predikatnya, ya kan? Kalau yang Bravo boleh nggak dimasukkan ke titik-titik? Salah. Jawabannya C, sir. Mohon maaf. Ini adalah materi mirip consider tadi. Saya hampir lupa juga mengingatkan teman-teman ya. Call itu salah satu kata kerja yang membutuhkan dua objek, Mister. Ya, jadi ketika objeknya cuma satu, berarti harus dipasifkan karena ada objek yang hilang, objek yang dipindah ke depan sebenarnya. Jadi kalau yang Charlie nggak bisa, Mister. Tapi kalau yang Bravo otomatis teman-teman udah tahu ya, salah karena itu predikat. Nanti predikatnya ada tiga, sedangkan conjunction cuma satu, nggak bisa. Nah kalau yang Charlie juga nggak bisa, kenapa? Karena setelahnya kita tetap kehilangan satu objek, Mister. Call itu yang artinya menamai atau menyebut, setelahnya harus ada dua objek. Nah sedangkan glaciers itu kan cuma satu objeknya, nggak ada objek satu lagi. Nah, jadi jawabannya yang delta itu verb 3 tapi ya yang delta teman-teman. Sekali lagi, ada bab pengecualian di pasif ini. Nanti saya kirimkan ya daftar yang saya koleksi. Nanti kalau teman-teman menemukan lagi vocab yang saya belum punya, boleh ditambahkan ke catatan teman-teman. Nah, untung-untung saya dikasih tahu, Sir, saya menemukan vocab baru lagi. Ini contohnya yang butuh dua objek misalnya ya, teman-teman. Gak apa-apa, nanti saya tambahkan untuk teman-teman yang berikut-berikutnya. Nanti saya kirimkan di grup juga untuk update-update-nya gitu ya. Nah, nanti kalau diartikan, meskipun massa atau bentangan es yang besar yang dinamai atau yang disebut glaciers bergerak dengan perlahan, mereka itu merupakan sebuah gaya yang sangat erosif. Sorry, gaya erosif yang sangat besar, yang sangat kuat di alam. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi called ini verb 3 memang pengecualian. Ada cuman sedikit kata kerja itu yang ketika pasif boleh punya objek itu cuman sedikit, teman-teman. Oke. Dan di grammar selalu ada pengecualian, gitu ya. Nanti saya kirimkan teman-teman vocab-vocabnya. Lanjut ke nomor berikutnya. Caranya sama, cari predikatnya dulu ya. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata made. Verb 2 karena ada objeknya, many innovations itu objeknya, teman-teman. Subjeknya Duke Ellington's Orchestra. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya. Boleh nggak dimasukkan yang alfa, teman-teman? Tidak. Alasannya Dia nanti? Ada ada subjek dan predikat. Nanti kita kehilangan apa? Conjunction. Conjunction. Nice. Dapat ya, teman-teman. Kalau yang Bravo boleh nggak dimasukkan ke titik-titik? Boleh. Boleh, Boleh ya. bisa. Betul sekali. Boleh. Jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Jadi di sini kita tidak butuh predikat ya. Jadi carikan kata kerja yang aktif karena ada objek setelahnya. Nah, kata kerja apa namanya? Bukan predikat yang aktif itu cuma dua ya, to verb 1 atau verb ing. Nah, di situ tidak ada to verb 1, adanya verb ing. Ya sudah cari yang verb ing, jawabannya yang Bravo. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan lagi ke teman-teman. Lanjut ya. Yang Charlie salahnya kenapa, teman-teman? Ada conjunctionnya, Nanti kita kehilangan apa, Mister? subjek dan predikat. Betul. Kalau playingnya berarti ini sudah jadi subjek ya. Nanti kita hanya kehilangan Kurang predikat. predikat. That's right. Kalau yang delta, salahnya kenapa? Itu verb 3. Verb 3 boleh nggak punya objek, Mister? Nggak bisa. Boleh. Nggak bisa. Nah, itu kan setelahnya ada objeknya. Berarti ini bukan verb 3, Mister. Tapi verb Verb 2. verb 2. Verb 2 hanya bisa jadi predikat ya. Nah, kita nggak bisa masukkan predikat lagi di situ karena nanti predikatnya double seperti itu. Jadi jawabannya Bravo. Nanti kalau dibaca Duke Ellington's Orchestra. Jadi orkestranya Duke Ellington yang memainkan komposisi yang sering komposisinya yang sering kali kompleks gitu ya kalau diartikan. Membuat atau menciptakan banyak inovasi dalam genre musik jazz seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Oh, ternyata sudah habis akhirnya. Mau nanti di-review kembali sambil saya absen ya, teman-teman. Mohon jangan meninggalkan lapangan upacara dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh sambil ditanyakan. Nanti kita ke ini, kita ke apa? Nanti saya jawab maksud saya setelah saya absen. Saya rekam dulu, teman-teman. Sebentar. Oke, sudah selesai saya absen. Terima kasih setelah bersedia menunggu. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman, sebelum kita tutup. Sepertinya nggak ada ya. Oh ya, silahkan Mr. Fatih. Boleh di-unmute, Mr. Coba kembali ke soal sebelumnya, Sir. Yang ini? Ya, Sir. Oke. Tolong jelaskan, Sir, kenapa jawabannya B, Sir, playing. Yang tadi, Mr. Atau kita Ya. ulangi ya. Cari predikatnya dulu. Sekali lagi, teman-teman. Bagian kalimat yang penting itu adalah
materi kita hari pertama yang harus teman-teman pastikan ada subjek sama predikat. Nah, yang paling gampang dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu made. Dari mana kita bisa tahu itu verb 2? Kan verb 3-nya make itu kan juga made, sir. Setelahnya ada objeknya yaitu many innovations. Ya, dia aktif karena ada objeknya. Pasif tidak boleh punya objek, ya kan? Subjek dari made yang mana? Tidak boleh subjek predikat dipisah satu koma, harus dua minimal. Tiga boleh, satu nggak boleh. Subjek predikat nggak boleh dipisah satu, teman-teman. Subjeknya adalah Duke Ellington's Orchestra. Jadi orkestranya Duke Ellington. Nah, berarti kan kalimat sudah lengkap, teman-teman. Tidak ada predikat lagi di soal, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat sudah lengkap, ya. Yang alpha di situ ada subjek lagi, Mister. Ada predikat lagi. Nah, bagaimana kita bisa tahu played itu adalah predikat, sir? Bagaimana bisa tahu kalau itu verb 2? Setelahnya ada objeknya, sama kayak made tadi. Ya, kita bisa tahu made itu butuh objek karena setelahnya, maksudnya verb made itu verb 2 maksud saya, maaf, aktif ya, karena ada objeknya. Played di situ sama. Bisa dari mana kita bisa tahu itu verb 2? Karena ada objeknya. Seperti itu. Gitu ya. Untuk membenarkan option A ini, Sir, harus ditambah kata N ya. Boleh ditambahkan N atau kalau nggak gitu ya, teman-teman, yang lebih enak adalah he-nya kita ganti menjadi which. Ya, jadi nanti kita di hari ke-10 akan belajar, teman-teman, conjunction yang sekaligus merangkap jadi subjek. Nah, salah satunya adalah which. Nanti kalau diartikan jadi seperti ini, Mister. Oke. Orkestranya Duke Ellington yang memainkan komposisinya yang sering kali itu kompleks atau rumit gitu ya. Membuat banyak sekali inovasi atau menciptakan banyak sekali inovasi dalam bidang jazz music seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau sudah pakai which, setelah playnya ada objeknya, harus hilang subjek. Sebenarnya bukan hilang ya, tapi jadi satu sama conjunction, teman-teman. Tapi nanti ya di hari ke-10. Mungkin teman-teman masih ingat di hari kedua kemarin ketika kita mempelajari conjunction selain fanboys, ada yang saya hitemin, ya kan? Which, who, sama that, yang artinya yang. Nah, itu kemarin saya sampaikan kita bahas di hari ke-10 gitu ya. Nah, karena hari ini ada pertanyaan dan saya menceploskan tadi kata which ya, teman-teman, otomatis saya harus spillkan tadi juga penggunaan khusus dari which. Karena takutnya teman-teman, loh, berarti itu conjunction langsung diikuti plate. Katanya conjunction selain fanboys harus lengkap, subjek dulu baru predikat setelahnya. Gitu ya. Nah, ada pengecualian, teman-teman. Nanti dari ke-10 kita pelajari, tapi yang pasti kalau mau supaya benar jadikan which. Gitu ya. Kemudian kalau yang Bravo, nah which played yang memainkan, kemarin hari pertama itu ada yang bertanya entah di sesi sore atau sesi malam namanya reduce clause. Jadi caranya yang me itu ada dua. Kalau teman-teman mau pakai conjunction bisa pakai which, who, that, diikuti predikatnya langsung. Ya, aktif kalau yang me. Sedangkan kalau dipendekkan, yang me itu conjunction-nya teman-teman boleh hapus, predikatnya jadikan verb ing. Contohnya ini. Jadi which played itu sama dengan playing. Artinya sama, teman-teman. Hanya susunannya aja beda. Yang memainkan seperti itu. Tapi nggak bisa jadi benar jawabannya adalah yang Bravo ya. Jadi which played itu kalau kita pendekkan jadinya Bravo ini. Namanya reduce clause. Sama nanti kita pelajari hari ke-10 ya, teman-teman. Jadi caranya bilang yang ada dua. Which, who, that, verb atau predikat, atau dipendekkan jadinya verb ing kalau dia aktif. Nanti Jadi kita ada artinya, jadi artinya itu yang memainkan ya, Sir. sama, betul. Which played yang memainkan, playing yang memainkan juga. Seperti itu. Gimana, Mister? Dapat nggak maksud saya? Dapat, Jadi dapat, Sir. jawabannya adalah yang Bravo. Betul. Ya, Kalau terima kasih, Sir. Oke, dapat ya. Oke, mungkin ada pertanyaan Ya. lagi dari teman-teman. Silahkan. Silahkan, Miss Laura, boleh dipertanyakan, Miss. Maksudnya bisa ditanyakan. Sir, saya mau tanya tadi ada soal yang sebenarnya saya agak bingung. Yang tadi yang pasif yang tidak ada objek itu kapan kita pilih jawaban B verb 3 sama atau verb 3 aja ya, Sir? Oke, bagus sekali pertanyaan. Tapi ini sebenarnya review, Miss, ya. Jadi apa sih bedanya be verb 3 sama verb 3 saja, teman-teman? Ada yang masih ingat nggak? Atau gini deh, be itu keluarganya apa, teman-teman? Kalau diikuti verb seperti ini, ada yang masih ingat nggak? Is MR. Itu anggotanya ya. Jadi Oh. is MR was were itu anggota Auxiliary. Betul sekali. To be itu adalah salah satu anggota dari auxiliary yang mana keluarga to be itu is MR was were. Ya kan? Nanti kalau diikuti verb 3 dia jadi pasif. Nah, auxiliary verb. Kalau teman-teman menemukan susunan auxiliary verb berarti itu apa? Masih ingat nggak? Predikat. Predikat. Predikat.
Jadi bedanya be verb 3 itu predikat, sedangkan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu gimana teman-teman masih ingat nggak? Bukan predikat, Sir. Bukan predikat atau tidak bisa jadi predikat ya. Predikat. Betul, jadi di hari pertama kita belajar ada kata kerja yang bisa jadi predikat, yaitu verb 1, verb SIS, ataupun verb 2, dan juga auxiliary verb. Itu predikat ya. Tapi ada juga kata kerja itu yang walaupun wujudnya kata kerja itu nggak bisa dianggap predikat teman-teman. Yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, kemudian verb ing tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga tuh verb 1. Itu tidak bisa jadi predikat. Nah, di keluarganya auxiliary verb itu salah satunya susunannya adalah to be diikuti verb 3, itu pasif. Di keluarganya yang tidak bisa jadi predikat ada juga verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu juga pasif. Nah, tapi bedanya auxiliary verb salah satunya be verb 3 itu predikat. Tapi kalau verb 3 berdiri sendiri walaupun juga sama-sama pasif tapi tidak bisa dijadikan predikat. Seperti itu, Miss. Nah, jadi kalau pertanyaannya kapan, Sir, kita butuh predikat sama tidak butuh predikat? Ya, teman-teman cek kalimatnya atau soalnya. Kita butuh predikat atau tidak. Kalau butuh ya dicarikan. Kalau tidak butuh ya jangan dipaksakan dimasukkan predikat, nanti pemborosan. Seperti itu. Untuk option B, Sir. Yang ini, Mister. For produce benar berarti. For produce nggak boleh, Mister. Preposisi itu setelahnya wajib diikuti kata benda atau kata ganti. Kalau mau diikuti kata kerja setelahnya, kata kerja itu harus dirubah menjadi kata benda. Produce itu kata kerja, Mister. Jadi kalau produce mau dijadikan setelahnya preposisi harus dirubah jadi kata benda, yaitu producing, namanya gerund. Seperti itu. Gitu ya. Kalau for produce nggak boleh, pasti salah. Nah, mungkin sebelumnya Miss Laura gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu tadi, Miss. Dari perbedaan auxiliary to be verb 3 sama verb 3 saja. Mungkin ada pertanyaan dulu, Miss Laura? Udah, Sir. Udah jelas. Makasih, Aman ya? Sir. Sama-sama. Nah, dari mohon maaf, Mister. Tadi gimana, Mister? Untuk for, preposisi harus diikuti kata benda. Ada pertanyaan? Jadi kalau for produce nggak boleh, Mister. Bolehnya for production, itu kan kata benda tion-tion itu. Atau kalau ada objeknya mau ngeyel kata kerja, jadikan verb ing. For producing, itu nanti gerund namanya. Verb ing yang dipaksakan di tempatnya kata benda. Jadi kata kerja tapi dipaksakan di tempatnya kata benda. Oke, Gimana? Sir. Oke, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, silahkan. Aman ya. Dan sekali lagi teman-teman, pasif ini hubungannya dengan makna. Jadi vocab penting sekali. Nah, bagaimana kita memperkaya vocab? Latihan, latihan, latihan. Dapat vocab baru, tulis, tulis, tulis. Seperti itu. Jadi saya mohon sekali, nanti ketika teman-teman latihan, nanti mohon ajar latihan. Tapi setelah teman-teman mereview materi ya, review materi dulu, tulis ketika teman-teman sudah paham. Kalau belum paham jangan dipaksa ditulis, karena pasti ketika melihat lagi pasti bingung. Jadi pastikan dulu paham. Tanyakan dulu kalau belum paham lewat Japri nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan lewat Japri. Teman-teman tulis ketika sudah paham, jangan sampai dibiarkan itu lupa ya. Jadi tulis dulu aja, nanti ketika lupa tinggal buka tulisan itu, nanti akan ingat otomatis gitu ya. Tapi kalau teman-teman belum paham dipaksa nulis, pasti bingung juga ketika melihat tulisan teman-teman sendiri. Ketika sudah ditulis, latihan sambil melihat catatan teman-teman, itu akan membantu ingat lebih kuat. Seperti itu. Nah, sekian teman-teman. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya hari ini dan juga keaktifannya ya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you again next time insya Allah. When I see you, I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night. See you next time guys.